hadirin tamu undangan yang kami hormati, untuk mensyukuri nikmat hari ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan untuk pembacaan doa akan dipimpin oleh yang kami hormati Saudara Habibi Ed Saputra. Kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matis shihhati wal 'afiyah. Wa hiya tajun 'ala ru'usiha la yarahu illa al-marad. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami. Pada pagi hari ini kami berkumpul di rumah dinas wali kota ini dalam melaksanakan pembukaan forum 1 Data Indonesia tingkat kota Palembang tahun 2025. Maka dari itu ya Allah, Allahumma ya Rabbal hikmah wal huda, Tuhan sumber hikmah dan penduduk, barik lana fi hadal muntada, berkahilah forum ini bagi kami, bimbinglah kami dalam menata dan meningkatkan kualitas data, dan jadikanlah forum ini sebagai salah satu kunci kemajuan serta kemaslahatan bagi masyarakat kota Palembang. Dan lindungilah langkah dan usaha kami di dalam setiap ikhtiar, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma barik lana, Allahumma ighfir lana, wahai Allah ampunilah diri kami, wali walidina ampunilah kedua orang tua kami, warhamhum kasih sayangilah mereka berdua, kama rabbawna sighara sebagaimana mereka sayang kepada kami sejak kecil. Allahumma rabbana taqabbal minna, wahai Allah inilah doa kami maka kabulkanlah. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha mendengar. Wa tub alaina, dan kami manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, maka ampunilah diri kami. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama pembacaan doa yang mengawali acara kita pada pagi hari ini, yaitu pembukaan Forum 1 Data Indonesia SDI tingkat Kota Palembang tahun 2025. Kali ini dengan tema pembangunan ekosistem 1 data untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional menuju Palembang berdaya, Palembang sejahtera yang berkelanjutan. Untuk itu boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk semangatnya pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, berikut akan kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dan laporan dari penyelenggara kegiatan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Korlena STMT, Kepala Bapedalitbang Kota Palembang. Kami persilakan. Boleh kita iringi dengan tepuk tangan yang paling meriah. Izin Bapak Asisten dan Bapak Ibu hadirin semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan acara pembukaan Forum 1 Data Indonesia atau kita singkat SDI tingkat Kota Palembang tahun 2025, ada satu pantun ini yang disiapin panitia. Mohon cakepnya ya Bapak Ibu. Jembatan Ampera gagah membentang, membelah Sungai Musi, tempat selfie para wisatawan. Berkah hari ini bersama Bapak Asisten Perekonomian Pembangunan dan hadirin sekalian pada acara pembukaan SDI Kota Palembang. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat mewakili Bapak Wali Kota Palembang, Bapak Insinyur AK HKM Isnaini Madani MT MSI IAI
selaku asisten bidang perekonomian dan pembangunan Kota Palembang. Terima kasih Pak sudah hadir. Kemudian yang terhormat Direktur Eksekutif Sekretariat Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI atau Bappenas. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak M. Indra Lesmana SH, Sekretariat Forum SDI tingkat pusat, yang hadir melalui via Zoom. Selamat pagi Bapak. Sudah join ya. Kemudian yang terhormat mewakili Kepala Badan Informasi Geospasial atau disingkat BIG. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Teresia Retno Wulan, SHUT MAGR, Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial yang hadir secara virtual. Selamat pagi Ibu. Kemudian hadir bersama kita juga yang mewakili Kepala Badan Pusat Statistik Kota Palembang, Bapak Aharma Rahmatullah selaku Kasubag Umum. Kemudian juga hadir bersama kita Bapak Budi Supriyadi Eskom yang mewakili menjadi narasumber dari BPS Kota Palembang. Selamat pagi Pak, ada Pak Budi ya. Kemudian yang menghadiri pagi hari ini juga mewakili Kepala Bapeda, izin kami menyapa yang mewakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dharma Yustika Eskom. Kemudian izinkan kami juga menyapa Bapak Ibu Kepala UPD, hadir bersama kita Ibu Inspektur, Ibu Kepala Dinas, Ibu Zanaria, Kepala Dinas Keluarga Berencana. Kemudian hadir juga sebagai wali data Bapak Kepala Dinas Kominfo Kota Palembang, Bapak Adi Jahri, dan Bapak Ibu yang mewakili Kepala UPD hadir banyak bersama kita, Bapak Ibu Sekretaris ya. Kemudian juga mewakili dari RSUD Bari, dari RSUD Gandus, dan seluruh hadirin peserta Forum SDI Kota Palembang yang telah hadir pada pagi hari ini, yang mohon izin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di dalam rangka kegiatan Forum SDI Kota Palembang tahun 2025. Salawat dan salam tentunya juga kita tiada henti sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Bapak Asisten dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan kami melaporkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Pelaksanaan Forum SDI Kota Palembang tahun 2025 mengusung tema, yaitu pembangunan ekosistem satu data untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional menuju Palembang berdaya, Palembang sejahtera yang berkelanjutan. Adapun maksud dan tujuan penyelenggaraan Forum SDI adalah yang pertama, untuk menyusun, mengidentifikasi, dan menyepakati daftar data SDI Kota Palembang tahun 2026. Jadi kita pada pagi hari ini hingga hari Jumat nanti akan menghasilkan daftar data yang kita sepakati bersama, yang nantinya bisa kita gunakan di dalam, baik itu di dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan dan juga pengendalian dan monep. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah menyelaraskan kebutuhan data pusat dengan data yang dikelola pemerintah Kota Palembang. Kemudian yang ketiga, memperkuat tata kelola data sesuai prinsip SDI. Keempat, memfasilitasi pendampingan penyusunan standar data dan metadata. Dan yang terakhir, kelima, meneguhkan komitmen bersama untuk menghadirkan pemerintahan berbasis data. Adapun Bapak Ibu, izin kami sampaikan rangkaian pelaksanaan kegiatan kita hari ini adalah hari pertama. Tanggal 17 November merupakan pembukaan Forum SDI. Kemudian hari kedua dan ketiga akan dilaksanakan pada tanggal 18-19 November 2025 yang merupakan forum identifikasi dan kesepakatan daftar data SDI tahun 2026. Dan ini akan dilaksanakan di kantor Bapeda Litbang Kota Palembang
Nanti secara detail kegiatannya adalah mencakup pemaparan rancangan daftar data, kemudian desk pemahaman bersama seluruh perangkat daerah, dan yang terakhir adalah penandatanganan kesepakatan daftar data dari UPD, pemaparan standar data dan juga metadata statistik oleh BPS, dan pendampingan awal menyusun standar data kepada seluruh perangkat daerah. Selanjutnya, rangkaian pelaksanaan forum SDI dilanjutkan dengan pendampingan penyusunan metadata, yaitu yang pertama, pelaksanaan pendampingan penyusunan metadata statistik sektoral yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang selaku Wali Data SDI Kota Palembang pada tanggal 24 hingga 25 November 2025. Kemudian yang kedua, pendampingan metadata geospasial oleh Bapeda Litbang selaku pembina data geospasial SDI Kota Palembang yang akan dijadwalkan selanjutnya. Bapak Asisten 2 dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pelaksanaan forum ini, Forum SDI Kota Palembang, menjadi salah satu bukti komitmen kita semua untuk membangun satu data di Kota Palembang. Dan bahwa yang kita upayakan bukan sekedar kita harapkan seremonial saja, tetapi sebuah upaya nyata untuk membangun fondasi data yang kuat dan terintegrasi di Kota Palembang. Demikian yang dapat saya sampaikan pada forum pembukaan SDI ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua, dan selanjutnya kami mohon perkenan mewakili Bapak Wali Kota Palembang, Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk memberikan arahan sekaligus membuka forum SDI tingkat Kota Palembang tahun 2025 secara resmi. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyampaian laporan pada pagi hari ini. Baik hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya tiba waktunya kita untuk mendengarkan langsung sambutan dan arahan Wali Kota Palembang yang akan disampaikan oleh Asisten 2 Wali Kota Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palembang. Kepada yang kami hormati Bapak Insinyur Haji Kemas Isnaini Madani, STMSI, IAI, kami persilakan. Kita berikan tepuk tangan yang paling besar. Jalan-jalan ke pasar Mambang sambil beli buah rambutan. Melalui forum Satu Data Indonesia Kota Palembang, kita wujudkan Palembang berdaya sejahtera yang berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Salam sehat, penuh semangat dan karya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersalawat kita ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-wasallam Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati, kami banggakan yang hadir melalui Zoom sudah bergabung Ibu Direktur Eksekutif Sekretariat Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat dari Bappenas, Ibu Dini Mafira SPMSC. Terima kasih Bu sudah hadir melalui Zoom. Di sini juga hadir yang mewakili BPS Kota Palembang, Pak Aharma Rahmatullah. Ya. Salam untuk Pak Haji Edi Subeno, Pak Kepala BPS Kota Palembang. Hadir juga di sini yang mewakili Kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Selatan, mewakili Ibu Regina, Ibu Sri Widayanti SEMSC. Terima kasih Bu sudah hadir. Hadir juga yang mewakili Kadis Kominfo Provinsi Sumatera Selatan selaku kasih evaluasi dan laporan bidang statistik
Bapak Dharma yang tadi sudah menyampaikan laporan, Ibu Kepala Bapeda Kota Palembang, Ibu Dr. Korlena. Hadir juga membersamai kami di sini ada Ibu Inspektur Kota Palembang, Ibu Dr. Kandidat Jamiah Haryanti yang sebentar lagi akan semhas. Semoga lancar Ibu. Ibu Janaria, makasih Bu. Pak Adi Jahri, Pak Adi ini bukan lagi COVID, lagi flu. Ya, Pak Kadis Kominfo Kota Palembang. Ya benar Bu Sisi ya, sekarang lagi pandemi ya, influenza ya. Nah, jadi harusnya memang pakai masker karena pandemi juga. Para sekdis, sekban yang hadir cukup lengkap di sini, yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Para camat dan para hadirin peserta yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Palembang, Bapak Haji Ratu Dewa, yang sedianya beliau sangat berkeinginan sekali untuk hadir di tengah kita semua, tapi karena pada saat yang sama beliau sedang ada kegiatan lain yang tidak dapat ditinggalkan, maka beliau mengamanatkan kepada kami untuk masalah data tidak sinkron Pak BPS, antara data dari BPS dengan data camat. Dari data camat masih ada beberapa jumlah rumah tidak layak huni RTLH yang banyak juga tadi, setiap kecamatan rata-rata 100 lebih. Makanya nanti sore kita tunggukan data dari camat masuk ke kita melalui bagian tata pemerintahan yang nanti secara kolektif akan dibuatkan surat pengantar dari Bapak Wali Kota kepada Pak Kepala BPS Kota Palembang untuk dapat dikeluarkan satu data yang baru. Apakah nanti akan ditindaklanjuti dengan konfirmasi kalau ke lapangan lagi, dicek ya seperti itu di lapangan bersama. Tapi memang data ini sangat penting dalam rangka kita menyikapi dengan cepat rencana bantuan dari pusat kementerian yang akan membantu 1000 RTLH di Kota Palembang dan juga 500 RTLH yang akan dibantu melalui pihak ketiga melalui Yayasan Buddha Suci Koaguan. Karena Koaguan itu asli Palembang sini, 14 hilir situ, jadi dia mungkin masih tergerak untuk karena tanah kelahiran beliau kan. Bapak Ibu hadirin sekalian, pengalaman aku sendiri, data ini sangat penting. Jadi selalu aku di mana aku berdinas, waktu aku di dinas tata kota, data jumlah bangunan di Palembang dia tidak ngerti waktu itu tata kota. Padahal itu sangat penting dalam rangka sebagai objek koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pembangunan. Nah, itu data itu yang harusnya dinas tata kota ada pada waktu itu, tidak ada. Aku ke dinas tenaga kerja, setelah itu hampir disnaker waktu itu turun jadi tipe B gara-gara data angkatan kerja di Kota Palembang. Waktu itu Ibu Kasubag itu waktu itu Sherly Panggarbesi, waktu itu dia di Subag Ortala waktu itu ngurusi waktu itu nomenklatur baru kan, kita nomenklatur baru tuh tanggal 1 Januari 2017. Sherly Panggarbesi ngadep aku waktu itu, aku di Disnaker. Pak Kadis katanya, ini Disnaker kita nih terancam turun jadi grade B. Nah, mana itu Sherly, kataku ceritanya. Data pencari kerja 50-an ribu. Angkatan kerja maaf. Udah aku jumlah penduduk Kota Palembang 1,7 waktu itu ya, 1,6 juta. Tak ada angkatan kerja cuma 56 ribu. Dari masalah data baik. Nah waktu itu aku minta seluruh kabit waktu itu untuk segera koordinasi dengan BPS. Dapatlah angka waktu itu 400-an ribu atau 500-an ribu. Nah tidak jadi turun jadi grade B, tetap jadi grade A. Pak Wali minta data atlet, tidak kati.
data atlet di Dispora. Waktu nak itu nak cari ini masalah data memang kita sangat lemah ya. Jadi untuk itulah kita sepakat bahwa data ini penting sekali, dan untuk itu diharapkan para peserta untuk dapat nanti mengikuti kegiatan ini yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Bapeda sebagai Ketua Pelaksana beberapa hari ke depan. Bapak Ibu hadirin sekalian, Bapak Wali Kota sudah mengamanatkan kepada kami untuk membacakan kata sambutan yang sudah disiapkan oleh beliau, dan mohon izin untuk dapat menyampaikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan fondasi utama penyusunan kebijakan pembangunan yang efektif. Data yang baik akan menghasilkan intervensi kebijakan yang tepat sasaran dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menjadi sangat penting untuk dilaksanakan secara konsisten. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Kota Palembang terus membangun fondasi tata kelola data yang lebih terintegrasi. Upaya ini bukan sekedar memenuhi ketentuan regulasi, tetapi merupakan bagian dari kerja besar kita dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dokumen RPJMD Kota Palembang tahun 2025-2029 memuat arah pembangunan kita 5 tahun mendatang serta target-target kinerja. Seluruh indikator RPJMD, baik indikator makro maupun indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan hingga subkegiatan, semuanya membutuhkan dukungan data yang terpadu. Tema Forum SDI Kota Palembang tahun 2025 yaitu pembangunan ekosistem satu data untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional menuju Palembang berdaya, Palembang sejahtera yang berkelanjutan. Menggambarkan komitmen kita untuk terus memperkuat transformasi tata kelola data. Ekosistem data bukan hanya berbentuk sekumpulan angka, tetapi rangkaian proses yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penyediaan, pengolahan, verifikasi, hingga pemanfaatan data dalam pembangunan daerah. Hadirin yang berbahagia, pembangunan ekosistem data merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Melalui tata kelola data yang profesional, perangkat daerah dapat mengidentifikasi masalah dengan lebih akurat, serta memastikan setiap program memberikan dampak signifikan bagi warga Kota Palembang. Kualitas data hari ini akan menentukan kualitas pembangunan 5 tahun ke depan. Untuk menyelenggarakan tata kelola satu data, diperlukan kolaborasi yang kuat, konsisten, dan komitmen dari seluruh perangkat daerah. Setiap perangkat daerah memiliki peran penting sebagai produsen data sekaligus sebagai pengelola informasi yang menjadi dasar perumusan kebijakan. Saya berharap seluruh perangkat daerah memastikan data yang dihasilkan berkualitas, lengkap, dan sesuai standar metadata yang ditetapkan. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber, baik dari Bappenas, Badan Informasi Geospasial, dari Badan Pusat Statistik yang telah hadir dan akan memberikan arahan untuk penguatan dalam pembangunan tata kelola satu data di Kota Palembang. Semoga forum ini menjadi langkah nyata dalam pembangunan ekosistem satu data di Kota Palembang. Dengan komitmen bersama, saya yakin bahwa kita dapat mewujudkan penyelenggaraan tata kelola data yang semakin baik guna mendukung pencapaian target pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Palembang. Dan akhirnya dengan memohon ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan seizin semua yang hadir di sini,
maka Forum Satu Data Indonesia atau SDI Kota Palembang tahun 2025 atas nama Bapak Wali Kota Palembang dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini secara resmi dinyatakan dibuka. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Bapak untuk dapat tetap di tempat. Kita akan ikuti terlebih dahulu penandatanganan berita acara kesepakatan komitmen Forum Satu Data Indonesia. Berikut ini, dan kami juga mengundang Kepala Bapedalitbang selaku Koordinator Forum SDI dan Pembina Data Geospasial SDI Kota Palembang. Selanjutnya Kepala Dinas Kominfo Kota Palembang selaku Wali Data Kota Palembang, Kepala BPS Kota Palembang atau yang mewakili selaku Pembina Data Statistik, dan juga kami mengundang Kepala Perangkat Daerah selaku perwakilan produsen data, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang atau yang mewakili, Kepala Dinas Sosial atau yang mewakili, dan juga selaku wali data pendukung. Kami juga mengundang Sekretaris Bapedalitbang, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Palembang, dan Sekretaris Dinas Perkim Kota Palembang. Baik, kita akan ikuti penandatanganan berita acara kesepakatan komitmen Forum Satu Data Indonesia. Yang pertama kami silakan kepada Sekretaris Perkim untuk menandatangani. Selanjutnya Sekretaris Dinas Kesehatan selaku wali data pendukung juga. Sekretaris Bapedalitbang. Dan selanjutnya dari Kepala Perangkat Daerah selaku perwakilan produsen data, Kepala Dinas Sosial Kota Palembang atau yang mewakili. Dan selanjutnya kami persilakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang atau yang mewakili. Selanjutnya kami persilakan juga kepada Kepala BPS Kota Palembang atau yang mewakili selaku Pembina Data Statistik. Dan selaku Wali Data Kota Palembang, Kepala Dinas Kominfo Kota Palembang, kami persilakan. Dan berikut Kepala Bapedalitbang selaku Koordinator Forum SDI dan Pembina Data Geospasial SDI Kota Palembang. Selanjutnya, mohon berkenan Asisten 2 Wali Kota mewakili Wali Kota Palembang untuk menandatangani berita acara kesepakatan komitmen Forum Satu Data Indonesia. Baik, kami silakan untuk foto bersama sambil mengangkat berita acara kesepakatan komitmen Forum Satu Data Indonesia yang sudah ditandatangani ataupun diparaf oleh Kepala Dinas yang mewakili. Baik, kita hitung 3, 2, 1. Sekali lagi Bapak Ibu, 3, 2, 1. Baik, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk penandatanganan berita acara kesepakatan komitmen Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota Palembang, dan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Mohon izin Bapak, sebelum duduk kita foto bersama terlebih dahulu. Seluruh Bapak dan Ibu hadirin boleh ikut berdiri. Mohon berkenan kita ikuti satu kali lagi sesi foto bersama berikut ini. Baik, silakan berdiri Bapak dan Ibu yang berada di belakang, silakan untuk mengikuti sesi foto berikut ini. Baik, hadirin yang kami hormati, kita akan hitung foto bersama berikut ini dengan semangat 3, 2, 1. Baik, sekali lagi 3, 2, 1. Semangatnya sekali lagi 1, 2, 3.
Baik, tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian untuk semangat kita di pagi hari ini. Maka dengan demikian maka selesai sudah seluruh rangkaian acara pembukaan Forum 1 Data Indonesia Kota Palembang tahun 2025 Selasa 17 November 2025. Dan jangan kemana-mana Bapak Ibu karena setelah ini kita masih akan mengikuti penyampaian paparan secara daring setelah coffee break berikut. Lebih kurang 10-15 menit ke depan kita akan ikuti coffee break dan juga persiapan untuk mengikuti penyampaian materi pada pagi hari ini yang akan dipandu oleh moderator Ibu Dr. Tuti Alawiyah STMT, Ketua Tim Data dan Informasi Bapeda Litbang Kota Palembang. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang tetap melanjutkan, tetap hadir di sesi pembukaan ini. Saya lihat sebagian besar Bapak Ibu sekretaris, alhamdulillah masih ada, masih hadir saat ini. Ke beberapa perwakilan kecamatan dari Rumah Sakit Bari, sebagian mungkin mengikuti juga secara virtual melalui aplikasi Zoom. Baiklah, saat ini kita memasuki diskusi panel Bapak Ibu pada acara pembukaan Forum 1 Data Indonesia Kota Palembang tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati para narasumber. Ada perwakilan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Bapak Muhammad Indra Lesmana SH. Bisa saya sapa terlebih dulu, Pak Indra, apakah sudah hadir di ruang Zoom? Siap Ibu, suara Ibu terdengar, izin atau suara kami terdengar? Cukup terdengar Pak, tapi agak gemerisik sedikit, tapi sudah terdengar. Oh ya, siap. Makasih banyak Pak. Baik Ibu. Pak Indra. Pak Indra Lesmana mewakili dari Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI Bappenas. Kemudian narasumber yang kedua adalah Ibu Dr. Teresia Retno Wulan, Sarjana Kehutanan, Master of Agriculture. Ibu Retno, selamat pagi, sudah hadir ya Ibu? Selamat pagi Ibu Tuti, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Retno sudah hadir. Kemudian pemateri ketiga ada Pak Budi Supriyadi Eskom, beliau mewakili Kepala Badan Pusat Statistik Kota Palembang. Beliau adalah Ketua Tim Diseminasi Layanan Statistik Kota Palembang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita pada hari ini menghadiri rangkaian pelaksanaan Forum SDI Kota Palembang tahun 2025. Izinkan saya memandu selaku moderator pada diskusi panel ini. Perkenalkan, saya Tuti Alawiyah dari Bapedalitbang Kota Palembang. Untuk pemaparan materi akan dilaksanakan secara panel ya Pak Indra sama Bu Retno sama Pak Budi. Jadi nanti masing-masing pemateri kami beri durasi waktu kurang lebih 30 menit. Setelah 3 materi disampaikan, baru peserta berdiskusi secara sekaligus. Baiklah, untuk sesi pertama kami berikan waktu dan ruang virtual ya kepada Bapak Muhammad Indra Lesmana dari perwakilan SDI Pusat dengan judul materi Kelembagaan Tata Kelola Forum SDI dan Prinsip Tata Kelola Perencanaan Data SDI. Kepada Bapak Indra kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Tuti Alawiyah. Ya. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua. Mungkin pertama yang mau kami ucapkan tentu terima kasih atas undangan yang telah disampaikan kepada kami Kepada Sekretariat Satu Data Indonesia Bappenas untuk mencoba berbagi informasi begitu dan tentunya mempersamai Bapak Ibu sekalian di dalam forum Satu Data di Kota Palembang. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu permohonan maaf dari Ibu Direktur, Ibu Dini Mafira yang sekiranya bisa hadir pada pagi hari ini, namun ada penugasan dari pimpinan begitu, sehingga menugaskan saya untuk mencoba memberikan sedikit informasi mengenai update dan tentunya forum dalam Satu Data di Kota Palembang. Mudah-mudahan kehadiran saya
mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tentunya mudah-mudahan hikmat gitu ya Bapak Ibu. Itu. Yang berikutnya tentu tadi telah disampaikan oleh Ibu Kepala Bapeda, dari perwakilan dari Bapak Wali Kota, dari asisten bidang perekonomian dan pembangunan. Tadi saya dengar dengan seksama dan mencatat betul apa yang menjadi arahannya, termasuk betul sekali bahwa forum ini mudah-mudahan tidak hanya menjadi seremonial belaka bagaimana diamanatkan di Kelas 39 tahun 2019 mengenai satu data, bahwa forum ini adalah wadah yang digunakan oleh Bapak Ibu seluruh penyelenggara yang ada di Kota Palembang untuk dapat berdiskusi dan mencari solusi atas permasalahan yang ada. Tentu sebenarnya forum ini tidak melulu harus selalu dalam forum yang besar. Rapat-rapat kecil antara wali data dan koordinator forum itu juga menjadi bagian forum antara produsen data dengan wali data di Kota Palembang. Rapat-rapat kecil itu juga bagian dari forum. Namun yang menjadi titik akhir nanti ada di forum terpapan seperti ini yang nanti di 2 hari ke depan adalah mengenai penetapan data. Nah, melanjutkan arahan dari Bapak Ferdinand tadi menyampaikan bahwa ini tentu harus dilakukan secara komit dan konsisten. Betul sekali Bapak yang sampaikan bahwa forum ini adalah menjadi bagian hulu dari hilir. Hulunya adalah dalam tahap perencanaan dan hilirnya adalah dalam 1 tahun kebelakang apa saja yang sudah dihasilkan dan dapat dievaluasi di forum kali ini. Mungkin itu pembuka dari saya. Izinkan saya mencoba menyampaikan beberapa informasi di materi. Ya, tentu kalau kita membicarakan dari yang besar itu tujuan negara, yaitu berdaulat, maju, adil dan makmur, itu tercantum di dalam RPJP dan di dalam RPJMN. Nah, dalam RPJPN dan RPJMN yang saat ini sudah ada yang baru yang berlaku, peran satu data ini diperkuat di Bapak Ibu. Jadi di minimal 5 tahun ke depan sampai di 20 tahun ke depan, bahwa satu data ini akan terus diperkuat mengenai tata kelolanya. Begitu. Nah, kita tahu bahwa di dalam dokumen perencanaan itu terdapat target rencana pembangunan yang diukur dengan indikator yang dihasilkan dari data pembangunan. Apa saja data pembangunan itu? Yang kita kenal saat ini adalah data statistik, data spasial, keuangan negara dan data lainnya. Nah, data lainnya ini tentu masih dalam tahap diskusi gitu ya, bagaimana tata kelolaan yang itu dari digital, data keuangan mengenai biodiversity, sudah tercipta saat ini. Nah, dalam konteks ini SDI dan Bappenas tentunya berperan dalam merumuskan kebijakan dan arah pembangunan nasional, termasuk di dalamnya perencanaan dan penata kelolaan data pembangunan. Nah, dari itu Bappenas hadir melalui SDI untuk mengelola data tersebut sesuai dengan fungsinya dan menata kelolakan dan muncul tujuan kebijakan SDI itu sebagai mewujudkan ketersediaan data yang akurat, akhir terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan bisa disampaikan antar instansi pemerintah untuk mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Nah, yang berikutnya ini mungkin sudah barang tentu Bapak Ibu sekalian sudah sering melihatnya, bahwa memang inilah proses bisnis yang dilakukan oleh Sekretariat SDI secara terus-menerus, secara konsisten, secara komitmen yang terus kita lakukan. Tentu memang ada kekurangan di beberapa hal, tapi tentunya kita berpatokan pada pola ini, mulai dari perencanaan, pengumpulan, penyimpanan, dan pengamanan, pemeriksaan, bagi partai dan pengamatan. Nah, ketika data-data pembangunan tadi dikelola dalam proses
ini diharapkan data-data tersebut dihasilkan dan memiliki sesuai prinsip satu data, yaitu memiliki standar, memiliki data, memiliki referensi dan dapat dilakukan. Slide berikutnya. Nah, kalau tadi bicara penyelenggara apa saja yang dilakukan. Nah, ini adalah aktor penting yang sebenarnya siapa yang mengelolakan proses bisnis itu. Kalau kita bicara di level kota, dalam hal ini kota Palembang, itu kita bisa melihat yang pada bagian paling sebelah kan, ada kolom warna kuning. Nah, itu ada yang namanya pengguna satu data kota, ada koordinator satu data pemerintah, ada koordinator satu data kota, ada koordinator forum, ada sekretariat SDI, ada pembina data, ada data, dan ada wali hukum, dan di bawahnya ada produsen. Nanti akan kami lebih jelaskan di bagian bawah mengenai sebenarnya struktur ini adalah dengan hasil sinkronisasi dengan peraturan menteri SDPDN nomor 5 tahun 2024 mengenai satu data pemerintah dalam negeri. Nah, sebenarnya apa sih yang dilakukan dan apa yang sudah dihasilkan oleh khususnya sekretariat SDI tingkat pusat beberapa tahun terakhir gitu. Kalau kita bicara peraturan menteri, tentu di tahun 2020 lalu sudah ada Permen 16, 17 dan 18. Permen 16 itu mengenai manajemen data yang saat ini sedang direvisi. Permen 17 mengenai pengelolaan portal, 18 itu tentang tata kerja menggunakan data Indonesia. Dan yang terbaru, mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar, yaitu mengenai tentang pedoman berbagai pakai DSN, data tunggal sosial dan nasional. Itu karena ada amanat Impres yang mengamanatkan bahwa Bapenas untuk menetapkan pedoman berbagi pakai, kita sudah menetapkan 7 tahun 2020. Yang berikutnya dalam mendukung penyelenggaraan will SDI tadi dalam proses bisnis penyelenggaraan SDI itu kami sudah menetapkan yang namanya kode referensi indikator pembangunan, ada penyelenggaraan forum, ada evaluasi belanja, ada pedoman penyelenggaraan data, dan ada pedoman evaluasi. Nah, mungkin akhir-akhir ini Bapak Ibu Provinsi Kabupaten juga sedang melakukan itu mengenai penyiapan dokumen dan hukum mengenai evaluasi penyelenggaraan SDI. Yang berikutnya juga rencana aksi SDI tingkat pusat ini yang sudah sedang kami finalisasi. Yang akan kami susun tahun ini 2025 sampai 2029. Nah, menyambung dengan tadi apa yang sudah ditetapkan mengenai pedoman penyelenggaraan forum dan apa yang sedang Bapak Ibu lakukan hari ini sebenarnya adalah mengenai penyelenggaraan forum. Sebagaimana definisi di Impres bahwa forum itu adalah wadah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam pengambilan keputusan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan SDI. Dalam forum ini dibagi atas beberapa, ada yang di pusat. Tentunya kalau yang di pusat ini adalah kami di sekretariat penyelenggaraan. Kalau Bapak Ibu itu menyelenggarakan yang forum reguler yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang bersifat jadwal, yang dimana temanya adalah penetapan daftar data dan penetapan rencana aksi. Dan hari ini sampai 2-3 hari ke depan nanti Bapak Ibu akan memeriksa data-data saja yang dihasilkan, diperiksa data-datanya, standar datanya, dan akan ditetapkan menjadi data yang akan dikumpulkan di tahun 2020. Begitu. Nah, saya ini yang tadi saya jelaskan mengenai struktur di dalam kabupaten atau kota gitu ya. Jadi pasca munculnya peraturan menteri dalam negeri tahun 2024 mengenai satu data pemerintah dalam negeri, di sana terdapat amanat membentuk beberapa penyelenggara. Nah, memang ada kebingungan sebenarnya. Di satu sisi ada kebingungan mengenai perbedaan aktor dan perbedaan penyelenggara.
Namun sebenarnya jika kita perhatikan bersama, tentunya Permendagri ini tidak bertentangan dengan Kepres, tidak boleh bertentangan dengan Kepres, yang mana sebenarnya Permendagri ini hadir untuk membantu menata kelolakan daerah. Nah, oleh karena itu muncullah di sini sebagai pembina satu data, yaitu adalah wali kota. Nah, yang biasanya bingung adalah ada pembina satu data, ada pembina data. Kalau pembina data tentu saja itu adalah BPS. Kalau di dalam Kepres, pembina data di daerah adalah BPS, perwakilan di daerah, dan pengelola JIGE di daerah, data keuangan itu biasanya ditunjuk mengenai BPKD atau BKD atau beberapa nomenklatur yang memiliki perbedaan. Pasti dia yang mengelola keuangan di daerah. Nah, lalu ada koordinator forum, ada kepala Bapeda, ada sekretariatnya, ada di Bapeda juga, lalu ada wali data di Diskominfo, dan wali data pendukung, dan produsen data adalah seluruh perangkat daerah. Terkait wali data pendukung ini adalah hanya ada di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Di tingkat kementerian lembaga tidak ada. Dan siapa yang menjadi wali data pendukung ini sebenarnya adalah, jika kita membaca Kepres, sebenarnya yang ditunjuk oleh kepala daerah. Siapa yang ditunjuk oleh kepala daerah untuk membantu wali data? Sebenarnya begitu. Namun pada faktanya banyak daerah juga yang akhirnya menunjuk semua OPD menjadi wali data pendukung, atau hanya ada beberapa OPD yang ditunjuk menjadi wali data. Nah, memang saat ini kami betul-betul menyerahkan kepada daerah siapa yang menjadi wali data pendukung. Yang pasti tugasnya tidak memperpanjang alur birokrasi, karena dia tugasnya hanya sifatnya membantu wali data, dan dapat mempercepat tugas si wali data dalam mengumpulkan, memeriksa, dan menyebarluaskan data. Nah, terkait perencanaan di pusat dan di daerah, dari roda BPS tadi, proses bisnis SDI tadi, sebenarnya memang masih ditemukan beberapa hal yang menjadi concern, jadi masalah. Yaklah di tahap perencanaan, gitu kan, ternyata data yang direncanakan masih banyak yang belum dikumpulkan. Lalu di tahap pengumpulan, walaupun data itu sudah direncanakan untuk dikumpulkan, tahun berjalan ada saja masalah-masalah yang muncul terkait SDMK, terkait anggaran, dan hal-hal lain yang tidak bisa dihindari. Nah, memeriksa data yang sudah direncanakan lalu diperiksa oleh wali data atau wali data pendukung yang bantu apakah data tersebut sudah sesuai dengan prinsip SDI. Lalu data yang sudah sesuai prinsip lalu disebarkan. Nah, memang ini adalah kalau kita bicara daerah, sebetulnya daerah itu tidak menetapkan data prioritas, hanya menetapkan daftar data. Namun dalam menetapkan data daerah itu mengacu pada daftar data prioritas yang telah ditetapkan oleh pusat. Jadi sifatnya daerah menerima saja list data prioritas yang ditetapkan oleh pusat dan dicek kembali oleh daerah. Oh, data-data ini ada termasuk di dalam data-data daerah. Oh, data ini tidak ada, oh data ini ada. Nah, ini adalah metode bagaimana data prioritas itu ditetapkan oleh pusat. Ada sifatnya top down, maksudnya top down dari dokumen perencanaan, dari PJM, PJMN, LKP, dan SDGs, dan bisa juga sifatnya usulan dari KL ke kami, ke sekretariat, dan diperiksa kesesuaiannya. Lalu nanti ditetapkan menjadi data prioritas, dan itu menjadi acuan bagi Bapak Ibu dalam menetapkan daftar data daerah. Nah, dalam perencanaan, dalam sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah, tentu ada beberapa permasalahan. Ada perbedaan waktu dalam penyusunan. Mungkin 1 tahun ini cukup struggle kami mencoba menyesuaikan dengan tahun perencanaan,
karena mungkin sebagaimana diketahui terhadap proses transisi pemerintahan gitu ya, ada transisi RPJM semuanya menjadi mundur gitu, masalah timing gitu kan, ketika RPJM harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai basis RPJMD 2, akhirnya RPJM mundur, RPJMD mundur dan lain-lainnya semua mundur. Ini mudah-mudahan selesai di tahun ini saja. Jadi di tahun berikutnya mengenai perencanaan data berdasarkan dokumen perencanaan tidak terlalu jauh mundurnya gitu. Tentu saja ini dilakukan agar sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pembangunan menjadi lebih optimal gitu. Nah, ini adalah hubungan antara bagaimana data prioritas dan daftar data daerah itu terjadi. Kalau kita lihat di sebelah kiri, sebenarnya dari mana data prioritas itu didapatkan? Data prioritas itu didapatkan dari indikator PM, indikator PP, dan indikator KP yang di tengah ini. Nah, lalu daftar daerah atau yang bisa kita sebut kalau untuk statistik gitu ya, ada DSSD itu kan biasanya muncul dari indikator outcome. Nah, banyak hal ditemukan. Memang akhirnya indikator-indikator ini banyak angka sebenarnya sama. Nanti di slide berikutnya akan dijelaskan memiliki standar sebenarnya sama, namun judul datanya berbeda. Gitu. Nah, adanya kode referensi indikator pembangunan ini merupakan satu ikhtiar yang dicoba untuk agar perencanaan data dari tingkat pusat sampai di tingkat daerah itu mengalir. Bahwa kalau kita ngomongin data A itu sampai ke daerah itu sama dengan data A. Data A ini dihasilkan oleh daerah dan itu menjadi data prioritas. Nah, contohnya ada di sini slide berikutnya. Nah, kalau kita misalkan contoh sebagai porsi energi baru terbarukan, kalau kita lihat di RPJPN itu ada namanya porsi EBT dari power energi, di PM juga ada, di indikator SDGs juga ada dengan nama yang berbeda, menggunakan energi terbarukan. Lalu di RPJMD sebenarnya ada itu dengan berbagai macam indikator. Ada indikator outcome di dalam SPD, ada porsi EBT dan energi bukan CET dalam program energi. Nah, ketika dilihat di list begitu, ternyata data ini sebenarnya sama. Ternyata data daerah yang Bapak Ibu hasilkan itu sebenarnya mendukung RPJPN, dan ini bukan hal yang berbeda. Dan dengan adanya kode, dan kita kodekan lagi dengan kita kode referensi indikator pembangunan, kita buat sesuai RAD SPD-nya 0702 dan 027. Nah, ini akhirnya menjadi satu data yang diharapkan jumlahnya angkanya tidak akan berbeda. Kalau kita ngomongin porsi energi baru terbarukan EBT dalam program energi dengan nomor 27 itu pasti yang sama yang ada di dalam M, ada yang di dalam M, dan PJMD. Nah, dengan kita bangunkan metode referensi ini diharapkan satu data Indonesia itu betul-betul tercapai. Tentunya ini satu dari berbagai macam bentuk perbedaan yang dapat dijadikan contoh. Gitu. Nah, nanti mungkin di awal kami sudah menjelaskan mengenai apa itu SDI, siapa yang menyelenggarakannya, yang di Bapak Ibu di daerah, dan apa yang dilakukan, dan alat-alat apa saja sih, gitu kan, pedoman-pedoman apa saja yang bisa menjadi Bapak Ibu pegang dalam menjalankan penyelenggaraan SDI di daerah. Mudah-mudahan itu dapat terselenggara dengan baik, dapat diselesaikan kalau ada masalah. Di dalam forum ini dapat menjadi wadahnya berbagi informasi dan berbagi penyelesaian terhadap masalah. Izinkan saya untuk berikutnya menyampaikan beberapa hal rencana kerja SDI ke depannya sebagai informasi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tentu DTSN. DTSN ini
mungkin Bapak Ibu sudah familiar, sudah pernah ikut sosialisasinya bahwa DTSN ini Bappenas, dalam hal ini XDI, dan Direktorat Data Pembangunan dan Pembangunan Digital diamanatkan untuk membagi pakaikan DTSN. Tentu sebenarnya dalam tata kelola data itu sebenarnya hampir sama. Namun karena data DTSN ini mengandung data by name by address, perlu ada tata kelola secara mandiri. Kenapa akhirnya SDI yang ditugaskan? Karena tata kelola itu ada di SDI, dan ketika DTSN sebagai data akhirnya ditugaskan juga kepada SDI, pada Bappenas. Namun ada pengkhususan tata kelola karena dia mengandung WNBA. Yang berikutnya nih kode referensi indikator pembangunan yang tadi saya jelaskan bahwa pun sudah ditetapkan mengenai dalam Kepmen 26 tahun 2025, kedepannya penggunaan kode ini juga akan digunakan, dimasukkan di dalam portal, dalam sistem informasi. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah menggunakan, jadi ketika nanti kode referensi ini sudah secara utuh diterapkan, gitu ya. Mudah-mudahan terjadi, mudah-mudahan ya, ketika memang itu sudah diterapkan, kode referensi itu masuk, akhirnya akan terjadi integrasi data yang ada di dalam SPB dan Krista. Tentunya juga ada di portal aplikasi perencanaan data. Jadi metode penginputannya cukup satu kali yang ada di SPB, dan data-data itu terkumpul dan terintegrasi, dan tidak perlu lagi daerah akhirnya mengupload data berulang-ulang kali. Lalu yang berikutnya ini juga sedang kami kerjakan, itu ini bersama DIG, tadi kami lihat ada di sini Bu sebagai sumber berikutnya. Ini juga sedang kami siapkan bahwa pembinaan data geospasial di daerah ini di dalam amanat Perpres memang hanya menyebutkan si pengelola JIGN. Namun ditemukan di beberapa daerah memang pengelola JIGN ini berbeda-beda. Ada di Minfo, ada di Bapeda, ada di PU, ada di Kementerian. Nah, termasuk SDM-nya, gitu ya. Jangankan ngomong berbicara masalah siapa yang mengerjakan, unit mana yang mengerjakan, siapa yang mengerjakannya pun, yaitu si jabatan fungsional surveyor pemetaan, itu belum semua daerah memiliki. Jadi tidak ada orang yang bisa mengelola JIGN ini. Nah, nanti ke depan sedang difinalisasi bersama DIG dan Kemendagri, kami akan menyusun surat edaran bersama itu yang akan menjelaskan lebih lanjut sebenarnya disepakati siapa pengelola JIGN dan bagaimana solusi-solusi yang dapat dilakukan oleh daerah dalam mengelola JIGN, termasuk menambah SDM si surveyor pemetaan tersebut dan meningkatkan kemampuan kompetensi skill para jago survei itu. Nah, berikutnya ini juga saya pikir masih hot begitu Bapak Ibu di daerah, karena memang kemarin kami baru menyelenggarakan indeks itu menyambung pembicaraan saya di awal bahwa SDI mudah-mudahan kebijakannya akan terus long-lasting berjalan gitu. Karena pertama dia sudah masuk dalam BJPM, BJM, dan termasuk sebenarnya rancangan undang-undang SDI sebagai informasi saja Bapak Ibu sebenarnya sudah ditetapkan sebagai prioritas tahun depan gitu, mengenai rancangan undang-undang satu data Indonesia. Ada ikhtiar gitu ya, yang tadinya di level atas mau dinaikkan di level undang. Nah, indeks ini sebenarnya menjadi indikator bagaimana sih sebenarnya kebijakan SDI dijalankan oleh Bapak Ibu di daerah atau di Kementerian Lembaga juga. Nah, bagaimana keberlangsungannya dan di tahap mana saja masih menjadi hambatan.
dan hal-hal apa saja yang masih bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain. Hanya indeks satu data Indonesia ini mudah-mudahan bukan sebagai evaluasi sebenarnya, tapi menjadi pencapaian sejauh mana Bapak Ibu sudah menjalankan kegiatan SDI, atau Bapak Ibu merasa sebenarnya sudah banyak yang dilakukan, namun ternyata masih ada hal yang kurang, ternyata ada perbedaan makna di situ. Nah, mungkin itu yang bisa mungkin itu sedikit pengantar dari saya mengenai pengembangan SDI dan forum yang diselenggarakan di daerah. Mudah-mudahan dapat manfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu Bapak Ibu kepada Pak Indra. Luar biasa Pak Indra, ini benar-benar tepat waktu saya lihat. Tadi saya pikir kayaknya molor sedikit, tapi nggak apa-apa deh, sayang materinya bagus, saya pikirkan nggak mau saya potong. Ternyata tepat 30 menit. Sangat akurat Pak Indra, makasih banyak tadi, sangat komprehensif Pak Indra materinya, mulai dari perkembangan arahan SDI pusat di Bappenas. Jadi sekarang sudah masuk menjadi salah satu indikatornya RPJM nasional ya Pak Indra ya. Jadi agak sedikit lebih naik sebenarnya dibanding tahun sebelumnya untuk arahan pusat untuk terkait SDI. Kemudian juga tadi Pak Indra juga banyak mengulas tentang orkestrasi gitu, orkestrasi perencanaan. Ini kosakata yang saya kira cukup akurat dan menarik gitu Pak ya. Memang begitu luasnya komponen di dalam satu data ini. Jadi kalau dari Bappenas itu ada sinkronisasi dengan seluruh kementerian, ada juga nanti integrasi dengan aplikasi Krisna, SDI sendiri. Saya juga sangat agak berbahagia Pak kalau mendengar bahwa nanti pada saatnya daerah itu tidak perlu mengentri banyak-banyak. Jadi cukup terintegrasi di satu tadi, kata Pak Indra tadi, mudah-mudahan bisa terwujud Pak. Jadi mulai dari Krisna sudah terintegrasi sama SIPD dan juga potas SDI. Mungkin sedikit menginformasikan Pak Indra, jadi Kota Palembang juga sudah menyelesaikan pengisian data statistik sektoral daerah, yaitu bagian dari SDI juga. Kalau Bapak Ibu teman-teman yang perencanaan pasti tahu Pak. Jadi dulu sebelum kita menyusun RPJMD dan Renstra OPD yang periode ini, itu dari Kemendagri ada Inmen 2 tahun 2025 bahwa untuk pengentrian subkegiatan itu di perencanaan harus menyelesaikan pengisian e-walidata di SSD-nya. Jadi kami juga sangat berbahagia karena kami sudah lama sebenarnya meminta teman-teman UPD untuk mengisi, tapi progresnya ada yang cepat, ada yang belum cepat gitu. Ada Inmen itu, alhamdulillah sebelum RPJ ditetapkan seluruh data sudah terisi gitu. Jadi untuk data statistik sektoral daerah Bapak Ibu adalah data dari outputnya subkegiatan. Nah itu, jadi memang begitu banyak sinkronisasi yang kalau kita nggak kolaborasi dan nggak komitmen serta konsisten untuk bekerjasama ini agak memang sulit Pak Indra. Baik itu sedikit pengantar penutup dari saya mungkin untuk menanggapi dari materi Pak Indra. Selanjutnya kita persilahkan dari Badan Informasi Geospasial sudah hadir di ruang virtual Ibu Dr. Teresia Retno Wulan, Sarjana Kehutanan, Master of Agriculture. Silakan Ibu Retno, waktunya juga sama 30 menit. Waktu dan ruang virtual kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Tuti, suara saya terdengar jelas? Alhamdulillah jelas Bu Retno. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, pejabat pemerintah Kota Palembang, Bapak Ibu yang mewakili UPD, tadi juga ada dari kecamatan, para narasumber, Pak Indra dari Kementerian PPN, juga Kepala BPS Kota Palembang. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Retno dari Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik, yang kebetulan kalau di Badan Informasi Geospasial memang ditugaskan untuk melaksanakan koordinasi antara pelaksanaan kebijakan satu peta dan pelaksanaan kebijakan satu data Indonesia, yang tentunya keduanya tidak dapat dipisahkan. Saya mungkin akan menyampaikan sedikit pantun dulu Ibu Tuti. Air sungai Musi beriak tenang, perahu lewat membawa barang.
Forum Satu Data Kota Palembang menjadikan pembangunan yang gemilang. Saya coba share screen terkait dengan materi hari ini, yaitu tentang integrasi data spasial dan data sektoral dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Ada 3 hal yang mungkin nanti akan saya sampaikan terkait dengan penyelenggaraan informasi geospasial, lalu kebijakan Satu Data dan Satu Peta, serta integrasi data spasial dan data sektoral yang dilaksanakan oleh Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah. Beberapa landasan hukum yang terkait dengan penyelenggaraan informasi geospasial, Bapak Ibu tentu sudah paham terkait dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial, juga tentang Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan informasi geospasial. Kedua produk tersebut yang membawa kita untuk menyelenggarakan informasi geospasial. Kalau tadi Pak dalam sambutannya Pak Wakil menyatakan data yang akurat yang akan bisa memberi intervensi kebijakan pemerintah yang baik. Tentunya kita tidak hanya bicara data statistik, data keuangan, tetapi juga data spasial. Lalu ada peraturan Presiden terkait dengan Perpres nomor 39 Satu Data, lalu ada Perpres 23 tahun 2021 tentang kebijakan Satu Peta. Juga sudah ada peraturan Presiden nomor 27 2014 tentang JIPN yang mengatur bagaimana kementerian lembaga dan pemerintah daerah tentunya menjadi simpul jaringan di negara ini, yang kemudian nanti setiap data yang dihasilkan oleh kementerian lembaga maupun pemerintah daerah dapat juga dipakaikan. Yang tadi Pak Indra sampaikan nanti kemudian menjadi satu skop yang besar untuk tempat berbagi pakai data. Kalau kita bicara tentang penyelenggaraan informasi geospasial yang sudah tertuang di Undang-Undang Nomor 4 dan PP Nomor 45 serta di Undang-Undang Sektoral di Kementerian Lembaga maupun pemerintah daerah, tentunya tidak lepas bahwa ada 5 tahapan atau 5 bisnis proses dalam penyelenggaraan informasi geospasial. Baik informasi geospasial dasar yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial maupun informasi geospasial tematik yang diselenggarakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kalau kita bicara bagaimana kemudian data geospasial itu terbentuk, tentunya harus ada pengumpulan data geospasial. Misalnya kita melakukan pemotretan udara atau melakukan pengumpulan data langsung di lapangan atau menggunakan citra satelit. Itu adalah data-data geospasial yang kemudian dapat digunakan, diolah, dan menjadi informasi geospasial. Yang tidak kalah pentingnya ketika informasi itu sudah terbentuk, data sudah ada, adalah penyimpanan dan pengamanan data baik di geospasial maupun informasi geospasial, dan kemudian untuk dapat disebarluaskan dan digunakan oleh pengguna. Ketika kita melihat bagaimana bisnis proses penyelenggaraan informasi geospasial itu berjalan, tentu juga tidak lepas dari siapa yang menjalankan. Tadi Pak Indra juga sudah menyampaikan tugas dan fungsi yang dilihat dari sudut pandang Satu Data Indonesia, yang juga kami pikir sudah selaras juga nih dengan aktor ketika pemerintah daerah ataupun kementerian lembaga menyelenggarakan informasi geospasial tematik. Kita bicara IGT karena memang informasi geospasial tematik inilah yang diselenggarakan oleh KL dan pemerintah daerah. Ketika kita bicara produsen atau unit produksi, yang tentunya kalau di pemerintah daerah adalah OPD, tugasnya melakukan pengumpulan dan pengolahan dari 5 bisnis proses tadi yang ada. Selain melakukan pengumpulan dan pengolahan, tentunya produsen atau OPD ini harus melakukan kontrol kualitas terhadap data yang dihasilkan, baik pada tahapan perencanaan, baik pada tahap pengolahan, maupun dalam tahap pengumpulan. Dan tentunya kalau kita juga mau bicara data yang akurat, kualitas data yang baik, itu tidak lepas dari penyusunan standar atau spesifikasi produk data, di mana ketika kita menyelenggarakan informasi geospasial tematik tentunya harus didukung dengan standar data dan metadatanya. Inilah yang kemudian
juga menjadi satu hal concern dari teman-teman di Sekretariat Satu Data Indonesia. Ketika ada data, tidak hanya datanya, tetapi juga harus diikuti dengan adanya metadata dan standar data. Lalu ada wali data. Nah, wali data ini adalah yang bertugas melakukan penyimpanan dan pengamanan serta penyebarluasan, yang kemudian tugasnya kebanyakan dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi. Kalau tadi kita lihat di tempat Pak Indra, kebanyakan dari wali data itu dilakukan oleh pengelola JIGN, lalu kalau keuangan oleh BKD, kalau BPS oleh BPS. Nah, kesulitan kami di DIG ini kita tidak punya pembina data spasial tingkat daerah nih Pak Indra, yang kemudian sekarang kita tidak lanjuti dengan adanya surat edaran bersama antara BIG, Kementerian PPN dan juga dengan Kemendagri. Nah, tugas-tugas inilah yang harus dipahami oleh setiap aktor yang sudah tertuang di dalam peraturan yang dibentuk oleh pemerintah daerah di Kota Palembang. Lalu terkait dengan kebijakan satu peta, sebenarnya sekarang sedang dirancang untuk revisi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 karena sekarang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kan dulu adanya di Kemenko Eko, dengan perubahan adanya kabinet, sekarang KSP sekretariatnya berpindah ke Kemenko Bidang IPK. Dan kalau saya dengar di beberapa kesempatan pertemuan dengan Kemenko Bidang IPK, arah dari kebijakan satu peta ini tidak hanya untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih penyelenggaraan atau perizinan atau tata ruang, tetapi akan lebih diluaskan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, misalnya terkait dengan intervensi pemerintah pusat terhadap daerah, lalu kebijakan intervensi pemerintah daerah terhadap pembangunan, lalu komersialisasi, lalu investasi dan sebagainya. Karena memang pada awalnya peraturan presiden tentang kebijakan satu peta ini diselenggarakan dalam rangka percepatan penyelesaian tumpang tindih atau perizinan. Nah, sampai saat ini pelaksanaan kebijakan satu peta itu dari target 151 peta tematik yang dikumpulkan dari 23 kementerian lembaga dan 38 provinsi, itu 150 IGT sudah terintegrasi. Maksud dari kata-kata terintegrasi adalah bahwa data tersebut sudah didukung oleh standar data, sudah didukung oleh metadata, sudah mengikuti kaidah-kaidah pemetaan yang benar sehingga kualitas datanya dapat terjamin. Ada satu IGT, satu peta yang memang belum terintegrasi, yaitu rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu non-PPKT dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena memang ini belum ada penetapannya. Tadi meskipun sekarang sedang akan ada review dan revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang kebijakan satu peta, saat ini kami di BIG masih tetap melakukan kegiatan KSP, yaitu pemuktahiran IGT pada redaksi yang masih berjalan sampai adanya penetapan baru. Terkait dengan akses berbagi paket, mungkin saya pikir ini penting juga bagi teman-teman di pemerintah daerah, bahwa data yang tadi 150 ada di geoportal KSP sudah dapat dimanfaatkan, dapat dilihat, dapat di-download dengan ketentuan tertentu. Nah, dengan terbitnya Kepres nomor 28 tahun 2023, kewenangan akses ini kemudian menjadi lebih luas. Kalau sebelumnya aktor yang bisa mengakses geoportal KSP itu hanya 5, presiden, wakil presiden, menteri, pimpinan lembaga, bupati, wali kota, dan gubernur. Dengan adanya Kepres ini, masyarakat dapat juga melihat data yang ada di geoportal KSP. Tetapi kewenangan akses untuk mengunduh itu tergantung pada kementerian lembaga yang punya datanya. Tetapi kalau untuk melihat misalnya lalu kita akan menganalisa dari data yang ada, itu sekarang terbuka secara umum.
Lalu terkait dengan prinsip kebijakan satu peta dan satu data, jadi di dalam Perpres 23 juga sudah disebutkan bahwa KSP kebijakan satu peta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu data Indonesia. Karena di dalam satu data Indonesia itu kan ada data statistik, data geospasial, dan juga data keuangan. Kedua prinsipnya pun sama seperti yang tadi juga disampaikan Pak Indra, standar datanya, metadatanya, interropnya, kode referensinya itu juga kami berlakukan terhadap data-data geospasial baik yang ada di SDI maupun yang ada di kebijakan satu peta. Referensinya harus sama, harus punya standar data, harus ada metadatanya, lalu harus bisa interop atau berbagi pakai. Nah, dengan itu juga sudah diterbitkan surat edaran Kepala BPG tentang pedoman standar data dan struktur serta format baku metadata spasial. Ini diikuti saja sehingga tadi prinsip-prinsip yang Pak Indra sampaikan terkait dengan data yang ada di kebijakan satu data Indonesia, tidak hanya data statistik tetapi data spasial, memenuhi prinsip yang sudah ditetapkan di dalam Perpres 39 tahun 2019. Kalau kita bicara apa saja sih permasalahan data geospasial, kemudian standar itu menjadi isu kritis, karena tadi banyak hal disampaikan oleh dalam sambutannya Pak Wali Kota, kita perlu data yang akurat, kita perlu kualitas data yang baik, karena kualitas data akan mempengaruhi kualitas pembangunan. Tentunya kita tahu bahwa banyak data, tadi juga sudah disampaikan kalau tidak salah, ada data tenaga kerja yang kemudian berbeda antara data yang ada di pemerintah daerah di kota dengan data yang ada di kecamatan. Tentunya ini hal-hal yang perlu kita hindari dan mungkin bisa kita hindari kalau kita punya standar bagaimana data tersebut kita kumpulkan, bagaimana kemudian data tersebut akan kita olah, siapa yang bertanggung jawab terhadap satu data tertentu, sehingga tidak ada data ganda kan, kecamatan mengeluarkan data, nanti dinas pendidikan mengeluarkan data, dinas tenaga kerja mengeluarkan data, datanya jenisnya sama tetapi isinya atau jumlahnya atau substansinya ternyata berbeda, yang satu bilang 10, satu bilang 5, satu bilang 7. Nah, hal-hal ini dapat kita hindari apabila kita punya standar. Oh, kalau standar data misalnya sebaran sekolah yang harus didata adalah ketika kita tagging, tadi kan sudah ada kegiatan di TSN yang kemudian akan tagging by name address, yang akan kita tagging adalah misalnya rumahnya, isinya ketika kita tagging misalnya nama kepala keluarga, jumlah orang, bagaimana bentuk rumahnya dan sebagainya, itu harus dituangkan di dalam standar. Lalu metadata, kenapa teman-teman sekretariat satu data ini sangat concern sekali terhadap metadata, karena memang metadata ini adalah sebagai identitas data. Kalau satu data tidak punya metadata, maka kita akan kesulitan ini sumber datanya siapa ya yang mengumpulkan, akurasinya seperti apa, bagaimana pemutakhiran datanya, dan akhirnya akan menghambat pemanfaatannya. Kenapa ini penting? Karena misalnya kita sekarang akan melakukan intervensi pembangunan daerah. Oh, akurasi data yang kita punya hanya di tingkat provinsi, sehingga itu tidak bisa digunakan oleh kabupaten. Kalau kita bicara data geospasial misalnya di tingkat provinsi skalanya 250.000. Janganlah kemudian dipakai untuk melakukan intervensi di tingkat kabupaten yang skalanya lebih besar, yaitu skala 50.000, atau tidak boleh dipakai untuk intervensi tingkat desa karena itu skalanya juga akan lebih detail pada skala 5.000. Kemudian pemutakhiran datanya, ketika kita menyampaikan misalnya data tadi salah satunya mungkin data tenaga kerja, kita juga harus tahu ini pembaruan datanya tahun berapa, jangan-jangan datanya tersebut tidak sama karena yang satu mengumpulkannya di tahun 2021, yang satu mengumpulkannya di tahun 2024. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian dapat kita hindari ketika setiap data itu kita buatkan standar data dan metadatanya. Standar data ini merupakan salah satu solusi lah terkait dengan kualitas dan integrasi. Kan tadi tentunya ketika satu OPD membuat data tidak hanya digunakan oleh
internal OPD tersebut tentunya akan digunakan juga oleh OPD yang lain, misalnya dinas kependudukan, punya data kependudukan tentunya akan dipakai juga nih oleh dinas pendidikan yang punya peta sebaran sekolah. Bagaimana kemudian satu sekolah akan bisa menampung murid-murid yang sudah tersebar yang ada datanya di dinas kependudukan. Lalu berapa sekolah yang kita butuhkan, sejauh mana pembangunan sekolah akan kita buat. Nah tentunya ini satu data tidak hanya dipakai untuk satu OPD di masing-masing, tetapi juga tentunya dengan berbagi pakai data, satu data dapat digunakan oleh bersama. Nah ini tujuannya tentunya untuk penyusunan standar, memastikan konsistensi dan standar. Jadi kita punya standar yang sama dan definisi yang sama. Kalau peta sebaran sekolah adalah peta yang menggambarkan sebaran sekolah, tidak menggambarkan misalnya kondisi pembangunannya. Nah itu dipastikan di dalam standar tersebut, peta yang akan kita buat, informasi yang akan kita buat ini seperti apa. Juga tentu menjamin kualitas datanya. Tidak apa-apa ketika kualitas data itu tidak 100%, tapi harus kita sampaikan di dalam metadatanya. Bahwa misalnya kita membuat peta persebaran sekolah di tingkat kota, tetapi datanya ini tidak data yang detail di tingkat kota. Kami dapat datanya dari misalnya pemerintah pusat. Nah itu kita sampaikan di dalam metadatanya. Lalu tentunya untuk mendukung berbagi pakai datanya tadi seperti yang saya sampaikan di buka tadi, bahwa data tersebut harus dapat dibagi pakaikan, harus dapat digunakan oleh OPD yang lain. Nah terkait dengan standar informasi geospasial tematik atau standar peta, itu ada standar data spasial dan standar data atributnya. Ini lebih teknis lagi, mungkin nanti kita tidak bicara di forum ini, tetapi kita akan bicara lebih teknis di forum yang lain, nanti mungkin dengan produsen datanya, juga dengan pembina data geospasial tingkat daerahnya. Nah, kami juga sudah menerbitkan keputusan Kepala BIG nomor 130 tahun 2025 tentang wali data informasi geospasial tematik. Keputusan ini adalah penunjukan instansi pemerintah, dalam hal ini kementerian lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan IGT. Tadi kan Pak Indra sampaikan data yang ada di daerah itu bukan hanya data prioritas, tetapi daftar data yang diselenggarakan oleh daerah. Daftar data yang ada di daerah tidak hanya daftar data yang dibikin oleh daerah, tetapi juga harus mengikuti atau sesuai dengan RPJMN juga yang ada di pusat. Nah demikian juga ini sudah ada 369 IGT dari 42 kementerian lembaga. Karena kami tidak punya instansi vertikal di daerah ini, Bapak dan Ibu serta Pak Indra, mungkin kami juga bisa dibantu oleh pemerintah daerah bagaimana kami akan menyelenggarakan tadi standar data dan metadata di tingkat kementerian lembaga. Nanti daerah dapat juga berkoordinasi dengan kementerian lembaga yang mengampu data-data yang ada di pusat. Nah ini terkait juga dengan rencana aksi penyelenggaraan IG. Jadi tadi yang 369 data ini juga sudah kami masukkan di dalam rencana aksi penyelenggaraan IG tahun 2025-2029. Salah satunya adalah tersedianya peta tematik pada berbagai skala dan cakupan wilayah di kementerian lembaga yang kemudian nanti mungkin dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah. Karena kami mendefinisikan dua hal terkait dengan penyelenggaraan IGT di daerah. Ada IGT yang merupakan amanat dari pusat yang tadi sudah ada di KEPK 130 tentang wali data dan juga KEPK 115 tentang renaksi. Jadi kalau IGT atau peta yang diselenggarakan dari pusat dan merupakan amanat dari pusat adalah IGT yang menjadi amanat di pusat, sehingga masing-masing daerah membantu kementerian lembaga yang menyelenggarakannya, misalnya peta tata ruang, peta jalan daerah. Tetapi tentunya ada juga peta-peta yang tidak ada amanat dari pusat tetapi menjadi kebutuhan daerah. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Indra, ini adalah yang
tidak yang harus masuk di dalam daftar data di daerah. Jadi IGT yang diselenggarakan karena memang ada kebutuhan di daerah. Misalnya ada peta sebaran nyamuk malaria, peta sebaran gardu pandang. Nah, bagi kami hal tersebut adalah merupakan hal yang make sense. Jadi IGT ini adalah IGT yang memang diselenggarakan oleh daerah yang bukan merupakan amanat dari pusat. Kami sempat ini juga Pak Indra dan Bapak Ibu, Bu Tuti serta Bapak Ibu sekalian mengidentifikasi nama-nama IGT yang sudah ditetapkan tadi di matriks dan ada di Kepka dan kemudian menjadi amanat di daerah. Jadi data yang ada di KL sebenarnya bukan merupakan data yang dihasilkan oleh KL secara langsung, tetapi dihasilkan oleh pemerintah daerah. Misalnya peta batas administrasi desa itu kan yang membuat pemerintah daerah, kemudian kewalidataannya memang ada di Kementerian Dalam Negeri dan kemudian menjadi kewalidataan juga di Kementerian Dalam Negeri. Lalu sebagainya kalau tidak salah ada 19 informasi geospasial tematik yang kemudian menjadi amanat dari pusat yang diselenggarakan oleh daerah. Kemarin juga sudah kami sampaikan Bapak Ibu sekalian yang ada di Kota Palembang, data-data ini kami sampaikan juga di Sekretariat Satu Data agar IGT yang diselenggarakan oleh pusat menjadi data prioritas karena data ini memang menjadi kewalidataan kementerian lembaga yang disokong oleh pemerintah daerah. Nanti di daftar data tentunya harus ada nih peta-peta yang menyokong kewalidataan yang ada di pusat. Ini beberapa contoh yang sudah kami identifikasi. Kami juga kemarin sempat WA-an ini sama Bu Tuti terkait dengan peraturan daerah yang ini juga mungkin kami laporkan ke Pak Indra selaku Sekretariat Satu Data. Kami sudah mencoba melakukan identifikasi Pak Indra terkait dengan peraturan daerah tentang Satu Data di pemerintah daerah. Itu ada di 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota. Ini datanya kami ambil bulan November tahun 2024 dari simpul jaringannya Simojang. Jadi kalau terkait dengan peraturan daerah di provinsi itu sudah ada 34 peraturan daerah di mana sudah ditunjuk mengenai Sekretariat Forum Satu Data Daerah atau koordinator, lalu penunjukan produsen data, lalu penunjukan pembina data spasialnya, lalu penunjukan wali datanya. Demikian juga di kabupaten kota. Nah, pembina data spasial di 8 provinsi ini yang ditunjuk adalah BPS. Kemudian sebagian lagi menunjuk Diskominfo, Bapeda, Cipta Karya, dan pengelola simpul jaringan. Sebenarnya kami tidak masalah ketika pembina data spasial itu diambil Diskominfo, Bapeda, Cipta Karya, atau pengelola simpul jaringan. Tetapi tentunya tadi juga kan Pak Indra sudah sampaikan ketika kita bicara pembina data spasial inilah yang kemudian menjadi pembina bagi para produsen data. Tentunya ketika kedudukannya sebagai pembina data spasial, ini harus paham betul ini OPD yang ditunjuk terkait dengan pelaksanaan pembina data spasial. Kalau BPS kan mudah karena BPS punya instansi vertikal. Tetapi kalau kami tidak punya instansi vertikal sehingga kami inginnya di pemerintah daerah itu yang ditunjuk pembina data spasial adalah tidak hanya yang mengelola simpul jaringan, tetapi juga benar-benar OPD yang memahami bagaimana bisnis proses penyelenggaraan informasi geospasial ini berjalan. Tidak hanya bisnis proses penyebarluasan, tetapi bisnis proses mulai dari pengumpulan sampai penyebarluasan. Nah, kalau di Kota Palembang sendiri di data November 2024 itu sudah ada peraturan wali kota nomor 70 tahun 2022, kemudian sudah ada keputusan wali kota, kemudian sudah juga ditunjuk ini wali datanya adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang. Lalu wali data pendukung Inspektur Kota Palembang, lalu pemasian. Pembina data geospasial itu kepala BPS, kecuali bahwa memang ini adalah data statistik. Kemudian ada ketua pusat TPIDS di Universitas Sriwijaya, lalu produsen data spasialnya ada di perangkat daerah. Tapi ini sudah ada perubahan ya Bu Tuti terkait dengan SK Forum SDI Kota Palembang.
di mana wali data pendukung adalah seluruh sekretaris perangkat daerah yang tadi sudah tanda tangan berita acaranya, dan kami sangat apresiasi sekali ketika pembina data geospasialnya ini ditunjuk Bapeda Litbang Kota Palembang. Nanti tinggal kita intens berhubungan ini Bu Tuti dengan BIG, antara Bapeda dan BIG. Nah, kemudian ini yang tadi saya sampaikan, jadi peran pembina data geospasial tingkat pusat dengan pembina data geospasial tingkat daerah ini harus punya hubungan yang harmonis dan hubungan yang intens, karena tentunya kami yang akan membantu pembina data spasial tingkat daerah bagaimana kemudian daftar data daerah apa nih yang perlu disepakati, lalu renaksi seperti apa yang kemudian perlu disusun oleh pemerintah di tingkat daerah. Nah, bagi kami bahwa pembina data spasial tingkat pusat itu harus mempunyai peran dalam mengintegrasikan data spasial yang dilaksanakan oleh OPD dalam kerangka satu peta dan satu data Indonesia. Kalau kita lihat bisnis prosesnya tadi, sebenarnya menjalankan sebagian tugas wali data ketika pembina data geospasial tingkat daerah ini memberikan penjaminan kualitas terhadap data yang dihasilkan oleh OPD atau produsen datanya. Jadi ini tugasnya kalau bagi kami harusnya ada di pembina data spasial tingkat daerah. Nah, masukan terhadap penyelenggaraan IG pemerintah daerah atau penyusunan daftar daerah yang mungkin sudah disusun oleh pemerintah Kota Palembang adalah tadi itu keputusan Kepala BIG tentang renaksi dan keputusan Kepala BIG tentang wali data IGT dapat dijadikan rujukan pemerintah daerah dalam menyusun renaksi penyelenggaraan IG, karena tentunya ada data-data yang kemudian menjadi amanat dari pusat harus diselenggarakan oleh daerah. Dan penyusunan renaksi penyelenggaraan IG Pemda memperhatikan agenda fokus pembangunan dalam RPJMN dan RPJMD, sehingga sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah, dan penyelenggaraan IG pemerintah daerah juga sesuai dengan kebutuhan di daerah, baik yang menjadi amanat dari pusat maupun yang diselenggarakan oleh daerah, tetapi tetap mengacu pada regulasi yang terkait standar data dan metadata. Nanti Bapeda Litbangda ini sekarang punya tugas yang berat nih, karena tentunya harus membina OPD yang bertindak sebagai produsen data dalam menyelenggarakan informasi geospasial sesuai dengan standar data dan metadatanya. Nah, ini sebagai penutup, tentunya berbagai hal tadi tidak lepas dari tantangan bagi pemerintah daerah Kota Palembang. Beberapa juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Indra terkait kebijakan dan regulasi. Saya sangat mengapresiasi tadi ada penguatan peran Bapeda Litbangda sebagai pembina data spasial tingkat daerah, dan tentunya juga tidak lepas dari OPD sebagai produsen data, dan juga tadi ada wali data dan wali data pendukung. Lalu tentunya penyelenggaraan IG oleh pemerintah daerah ini juga tidak boleh lepas dengan tata kelola data yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, sehingga datanya itu lebih integratif dan sinergis. Jadi data yang dihasilkan oleh daerah itu kalau bagi kami itu berjenjang. Daerah membuat skala 5.000, nanti di kabupaten kota skala 50.000, di provinsi 250.000, secara nasional 1 juta, itu datanya dengan lebih mudah digeneralisasi. Lalu terkait dengan infrastruktur dan teknologi, tentunya kami mohon bantuan juga ini dengan Kementerian PPN Bappenas ini, bagaimana sekarang infrastruktur dan teknologi di pemerintah daerah ini juga belum merata Pak Indra. Kalau kita bicara tadi ada Pemdi dan sebagainya, tentu ini juga harus didorong dan didukung oleh Kementerian PPN Bappenas, tidak hanya di dalam metodologinya, di dalam teknologinya, tapi juga di penganggarannya juga terkait dengan kapasitas SDM. Tentunya kami juga akan membantu mendorong pemerintah daerah dalam penyediaan kompetensi SDM di bidang survei dan pemetaan. Demikian yang bisa kami sampaikan, Bu Tuti, terkait dengan beberapa hal informasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Retno Wulan. Beri aplaus dulu Bapak Ibu.
kepada pemateri kita yang luar biasa, Bu Retno. Bu Retno juga sesuai ini juga durasi juga Bu Retno tepat 30 menit. Terima kasih banyak, materinya sangat ini ya, sangat komprehensif, sangat benar-benar substansi terkait penyelenggaraan data geospasial dalam konteks penyelenggaraan SDI. Mungkin sedikit saya menyampaikan juga Bu Retno. Jadi waktu tahun 2024 itu Forum SDI Kota Palembang sudah mencoba menyusun daftar data di mana dari kalau nggak salah waktu itu sekitar seribuan daftar data, ada sekitar 50-an data yang merupakan data spasial, data geospasial. Nah, tapi memang ini ada tantangan juga Bu Retno karena terkait SDM, karena kalau metadata geospasial ini kan beda dengan metadata statistik, jadi sangat butuh orang yang memang ahli di bidangnya, surveyor lah, taruhlah begitu, surveyor, geografi, itu jadi tantangan tersendiri yang cukup besar bagi bukan cuma Kota Palembang kali ya. Jadi kami secara bertahap khusus untuk metadata geospasial ini sudah dimulai pendampingannya dari tahun lalu sebenarnya, tapi memang tidak bisa seluruhnya. Jadi saat itu ada sekitar 50 yang kemungkinan akan berkembang di tahun ini itu metadatanya, karena kita 2 hari ke depan nanti akan mendiskusikan identifikasi daftar data dari kebutuhan datanya Kota Palembang dan juga untuk mengakomodir daftar data pusat yang sedang rancangan peraturan Menteri PPN terkait daftar data petas pusat. Nah, tentunya daftar data yang tahun lalu yang sempat dilatih metadatanya itu akan bisa berubah, yang sudah ada tetap dilanjutkan dan ditambah dengan yang baru. Kalau nggak salah kalau tahun 2024 itu sudah dibimbing metadata geospasial untuk ada daftar data untuk lokasi daerah yang berisiko banjir kalau nggak salah, kemudian jaringan perpipaan air limbah, kemudian lokasi pasar rakyat. Jadi memang tidak seluruh pangkat daerah, dan yang kemungkinan juga akan bertambah lagi Bu Retno. Jadi mohon juga bimbingannya nanti, jadi setelah 2 hari kita identifikasi seluruh data, kemudian lanjutkan dengan metadata statistik dan metadata geospasial, itu didampingin jadi secara paralel. Jadi dari BPS kita mendampingi UPD untuk menyusun metadata statistik, kemudian dari Bapeda, alhamdulillah Bapeda selaku pembina data geospasial sudah kami ubah Bu Retno, karena memang untuk saat ini pemegang jaringan geoportal itu masih di Bapeda. Jadi sampai saat ini masih di Bapeda sebagai pembina data geospasial, tentunya dengan arahannya BIG juga. Baiklah, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Sudah ada hadir langsung dari Badan Pusat Statistik Kota Palembang, Bapak Budi Supriyadi Eskom. Beliau akan menyampaikan materi terkait penguatan penyelenggaraan SDI Kota Palembang melalui evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral. Kepada Pak Budi, waktu dan tempat disilahkan. Izin Bapak Ibu, izin saya berdiri Bapak Ibu karena saya mantap kayaknya kurang leluasa kayak itu. Mohon izin juga Bapak Ibu pejabat di Kota Palembang maupun di provinsi, juga mohon izin Pak Indra dan Bu Retno. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri, mungkin sebagian sudah benar mengenal, juga ada yang belum. Saya Budi Supriyadi di BPS Kota Palembang. Di BPS Kota Palembang saya sebagai ketua tim bagi diseminasi layanan statistik di sini. Di sini Bapak Ibu saya mengambil tema tentang penguatan bagaimana SDI tersebut, cara penguatannya. Karena SDI, satu data Indonesia, bagaimana bisa dikatakan satu data Indonesia, dia harus mempunyai atau memiliki 4 prinsip. Pertama itu standar data, kedua metadata, ketiga interoperabilitas, dan satu lagi menggunakan kode referensi dan data induk. Oke,
Ya jangan Pak ya. Sudah. Ini Bapak Ibu kemarin kalau kita melakukan pembinaan Bapak Ibu dulu kita selalu memberikan statement data itu ada di mana-mana. Tapi pada saat data itu dibutuhkan, data tidak ada di mana-mana. Tapi sekarang kita ada statement dari Sekap Merah Putih, Pak Eko, itu percuma kalau ada kebijakan tapi tidak ada data. Sini. Nah, di sini Bapak Ibu begitu pentingnya bahwa data itu dikumpul atau berkualitas seperti itu Bapak Ibu. Kemarin kita juga sudah melakukan EPS terhadap penyelenggaraan SDI implementasi seperti apa itu. Nah, di sini saya paparan sedikit Bapak Ibu tentang hubungan SDI dengan EPSS. Sebenarnya kalau kita mau bicara masalah SDI sangat luas Bapak Ibu. SDI, PP, PSS, sudah ada lagi EPSS. Apa ini? Ini sebenarnya PS apa? EPS itu apa? Seperti itu Bapak Ibu. Ini nggak usah saya jelaskan di Bapak Ibu karena dari tahun 2019 sampai saat ini selalu didengungkan SDI. SDI itu apa? Peraturannya dan peraturannya apa? Ini kita langsungin aja karena ada waktu. Yang pasti prinsip SDI itu ada 4 standar data tadi, metadata dan integritas dan kode referensi. Nah, sini EPS Bapak Ibu. Ini peraturan Badan Pusat Statistik nomor 3 tahun 2022 tentang evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral di sini. Nah, EPS itu sendiri apa? Itu suatu proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral, Bapak Ibu, di instansi pemerintah di sini. Nah, hasil EPS ini dibagi-bagi utamanya kepada pertama itu dari Kemendagri sebagai bahan penyusunan IKU OPD. Terus untuk Bappenas sendiri itu sebagai bahan evaluasi progres SDI. Terus untuk Kemenpan RB ini sebagai indikator general, RB general. Ada dari Ortalah? Dari Ortalah nggak ada Bu ya? Ini dari ini ya, saya butuh di Kemenpan RB itu sebagai indikator nilai RB. Tujuannya untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan sektoral, terus untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan sektoral, terus untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik. Ini tujuan dari EPS. Terus outputnya apa dari EPSS ini? Outputnya ini yaitu indeks pembangunan statistik yang disebut saat ini itu IPS. IPS. Setiap instansi pusat sama outputnya IPS. Terus juga outcome-nya juga ada juga outcome-nya. Instansi pemerintah dapat menyelenggarakan statistik dengan baik dan sesuai dengan standar internasional. Terus meningkatnya kualitas data statistik, terus tercapainya tujuan reformasi birokrasi. Nah, ini hubungan EPSS dan SDI di sini. EPS itu sendiri itu salah satu Bapak yang saya sebut tadi itu sebagai alat untuk menilai sejauh mana implementasi SDI telah berjalan di instansi pemerintah di sini. Terus EPS juga sementara SDI menyediakan kerangka kerja dan tujuan akhir untuk menciptakan data pemerintah yang berkualitas dan terintegrasi di sini. Terus ada juga SDI menetapkan standar data, metadata, interoperabilitas serta pengguna kode referensi. Nah, standar ini menjadi acuan utama bagi instansi pemerintah dalam menyelenggarakan sektoral dan menjadi kriteria penilaian EPSS di sini. Nah, kita lihat Bapak Ibu, EPSS itu apa sih EPSS? Nah, ini EPS ini mengadopsi CMM dalam mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan sektoral di instansi pemerintah. Di sini Bapak juga ada juga predikat 1 kurang dari 1,8 kurang 1 sampai 2,6 itu cukup, 2,6 sampai 5 itu baik. Nah, di sini Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu hasil dari IPS kita saat ini di tahun 2024 itu mencapai 2,63. Nah, di sini. Tapi bukan baik. Tapi bagaimana penerapan data sektoral setiap OPD. Ini sangat penting Bapak Ibu. Kemarin sempat juga kita melaksanakan
PSS, pembinaan sektoral, ada beberapa OPD yang kita jadikan project pilot. Salah satunya itu Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Tenaga Kerja, terus pariwisata, Dispora, koperasi dan UMKM. Kemarin kita juga undang kemarin itu Perkintan, kemarin juga ada juga kemarin itu. Kami ingin melihat sejauh mana data-data sektoral di setiap OPD tersebut, seperti itu Bapak Ibu. Pada saat kita identifikasi dan data itu, judulnya itu ada di daftar data, pada saat kita lebih mendalami lagi, sama kemarin itu ke Dispora kita kemarin mendalam kemarin, itu kita juga bingung. Bingung apa? Karena apa? Standar datanya itu belum mempunyai standar data, terus metadatanya cuma sampai ke variabel, terus ada juga belum memenuhi GSBVM. Nah ini Bapak Ibu, kalau SDE kan jelas tadi prinsip SDI, 4 prinsip harus memenuhi standar data, kedua itu metadata, ketiga interpretasi, kode interpretasi. Kalau satu saja setiap data sektoral tidak memenuhi prinsip atau standar data, Bapak Ibu belum bisa dikatakan bahwa data itu bisa masuk kategori ke data data. Belum bisa dikatakan SDI itu sudah berhasil, belum bisa. Karena apa? Karena untuk mengatakan SDI sukses atau sudah terlaksana, itu tadi 4 prinsip tadi, adanya standar data Bapak Ibu. Sini. Kemarin informasi dari Kominfo, Bu Nila ya, Bu Nila, situ aja kemarin pas ada mapping kemarin itu, Bu Duti ya, dari 500 daftar data yang kita periksa dari 800 itu belum ada namanya SDS. Nanti SDS kita nanti bahas secara tersendiri Bu ya, di hari Kamis dan hari Jumat, bagaimana nanti setiap IPD mengajukan SDS gitu Bapak Ibu. Karena apa? Di daftar data itu ada namanya satu variabel, itu namanya SDS, dan itu sangat penting sekali, itu harus diisi daftar data itu, adanya SDS. Nanti SDS nanti kita bisa ambil di Indah, nanti ada nomor referensinya Bapak Ibu, seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, perjalanan EPS Koordinator Kota Palembang. Di tahun 2022 kita melakukan uji coba EPSS. Kita alhamdulillah dapatkan nilai ini ya Bapak Ibu, 1,43 Pak kita. Tapi kita masih belajar terus, kita berusaha, Kominfo dan Bapeda sangat kolaborasi luar biasa Pak. Bagaimana caranya EPSS ini bisa minimal 2,6 seperti itu. Kita coba lagi di tahun 2023 sama juga kemarin. Kalau salah Bu Tuti belum ada Bu ya, 2023 ya, belum ada gitu. Jadi kita masih istilah itu berlari, itu masih mengembang gitu. Terus 2024 masuklah Bu Tuti dan Kominfo berkolaborasi, kita ya saling berkoordinasi bagaimana caranya meningkatkan EPSS ini. Ya saat ini kita sudah mencapai 2,63 di sini, 2,62 sedikit baik. Ini EPS ini Bapak Ibu bukan hanya untuk pemerintahan kabupaten kota, tidak, di kementerian juga, bahkan di Kemenpan RB juga, di Bappenas juga ada, di BIK juga ada IPS ini. Jadi disinilah kita mengukur. Nah ini kemarin Bapak Ibu diwakili oleh 2 OPD yang menjadi penilaian di dalam EPS kemarin, yaitu Dinas Kebudayaan, hadir Bu ya, Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan, jadi ya Pak, Dinas Pendidikan nggak hadir ya. Nah 2 OPD ini mewakilin karena apa? Dari identifikasi kami dari tahun 2023 sampai 2024 kemarin, ini baru 2 OPD ini yang mengajukan rekomendasi Bu. Padahal banyak OPD melakukan pengumpulan data, kegiatan statistik, tapi baru beberapa OPD yang melakukan rekomendasi. Syarat untuk menjadi EPS itu satu yaitu adanya rekomendasi dari statistik. Karena apa? Ada rekomendasi, ada metadata, ada standar data. Nah, saya jelasin Bapak Ibu. Ibarat motor, Bapak Ibu, motor dengan sektoral. Motor itu ada STNK dan ada BPKB. Sama, statistik sektoral juga ada metadata dan ada rekomendasi. Seperti itu.
Kalau metadata itu ibaratnya STNK, karena dia memuat seluruh variabel dan indikator bagaimana perhitungan dari data store itu sendiri. Itu di metadata. Sedangkan rekomendasi itulah bahwa survei ini atau kegiatan status ini dikatakan layak atau sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS. Itulah beda seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Ibaratnya. Jadi tidak hanya data sektoral, kami ada Pak pengumpulan data. Misalnya OPDA mengumpul data, tapi apakah sudah memenuhi standar data? Apakah sudah ada variabelnya? Apakah sudah sesuai dengan prinsip SDI? Dan apakah sudah sesuai dengan GSBPM? Seperti itu Bapak Ibu. Tidak bisa dikatakan bahwa data itu berkualitas, Bapak Ibu situ. Karena apa? Kita tidak ada alat untuk mengukurnya untuk kualitas data tersebut. Makanya dengan adanya GSBPM dengan DPS ini, maka data tersebut bisa kita berkualitas. Nah ini contoh salah satu kemarin ya Bapak Ibu tentang penyelenggaraan statistik sektoral di Dinas Pendidikan. Saya ambil contoh Dinas Pendidikan. Kemarin di tahun 2023 kemarin dari tim pendidikan dia ingin mengadakan atau melakukan survei anak putus sekolah. Ini salah satu. Kemarin berkolaborasi minta rekomendasi dari BPS, ini keluarannya seperti ini. Nah ini contoh salah satu Bapak Ibu, yang di atas itu merupakan daftar data yang disusun saat ini seperti yang dilakukan oleh Bapeda. Bagaimana penerapan di sektoralnya? Ya tadi Bapak Ibu, ini kita membuatkan kuesioner dengan mereka bergosip berorganisasi dengan BPS, nanti kita bantu bagaimana membuat kerangkanya seperti itu. Terus bagaimana SDS-nya, apakah sudah ada di nasional SDS-nya. Kalau belum ada, ini tadi kita harus ajukan SDS ini. Nanti ada sesi khusus ya Bapak Ibu bagaimana cara pengajuan statistik standar tadi, standar data nasionalnya. Ini contoh satu. Terus data itu tidak bisa habis pendataan udah selesai, tidak seperti itu Bapak Ibu dalam SD atau penerapan DPSS. Tapi SD itu yang benar diterapkan sampai bisa data tersebut habis dibagi pakaikan seperti itu. Nah ini contohnya salah satunya yang punya Dinas Pendidikan ya Bapak Ibu, ini sudah ada di portal data. Jadi hasil dari survei tadi, hasil data sudah ada di portal data. Bagaimana caranya ada di portal data? Caranya Bapak Ibu ke Kominfo, terus kami ingin memberikan atau menginterpretasi data kami, hasil dari pendataan kami ke satu data. Seperti itu. Karena apa? Penilaian EPS dia tidak mengkombinir misalnya bahwa data itu dipublish misalnya di website atau di mana, tidak. Dia hanya satu, yaitu portal data. Adanya di portal data. Kalau tidak ada di portal data sudah jelas nilainya satu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi maka itu dari prinsip dari harus 4 tadi, perlu standar data, metadata, terus interoperabilitas, terus kode referensi. Nah ini saya bilang lagi GSBPM, nggak usah dijelaskan Bapak Ibu GSBPM ini karena ini adanya di PSS ini hampir sama. Kalau di SDI itu ada 4, perancangan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebaran. Sama GSBPM ada juga seperti itu. Itulah bedanya PSS dengan SDI tahap pelaksananya. Kalau di SDI ada 4 tadi, perancangan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebaran luasan. Kalau di sektoral, penyelenggara sektoral itu ada 8. Itu kita menggunakan GSBPM. Nah, untuk 2026 tantangan kita Bapak Ibu, bagaimana IPS kita di tahun 2026. Terus kalau IPS kita tidak bisa mempertahankan 2,6, ya saya nggak bisa ini Bu ya, gimana ya gitu seperti itu. 2,6 mungkin dari Ortala lebih bisa memahamin bagaimana kalau misalnya IPS kita tidak mencapai 2,6 seperti itu. Kita mau mempertahankan 2,6 itu berat Pak Bu. Karena apa? Sampai saat ini baru 1 OPD yang melaporkan rekomendasi, yaitu BPKAD. Baru itu yang melaporkan rekomendasi. Kita tunggu-tunggu kapanlah OPD ini ada waktu ke BPS nyampaikan kegiatan statistiknya, kita buatkan. Maka itu dengan ada daftar data ini kita kejar Bu ya untuk rekomendasi dan metadata termasuk juga standar data seperti itu. Semoga kita bisa mempertahankan tadi yang 2,6 tadi.
Nah ini hasil kita mereview Pak nanti kita bisa melihat kekurangan apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita lengkapin, dan apa yang menjadi harus kita pertahankan di saat penilaian kemarin, EPS kemarin. Jadi nggak usah dihafal Pak Bu ya, karena yang pastinya EPS ini ada 5 domain, ada 19 indikator, dan ada 38 variabel. Yang penting Bapak Ibu ingat cuma 5 baik. Ada 5 domain untuk EPS, untuk bina EPS. Pertama itu prinsip satu data Indonesia, kedua kualitas, ketiga proses bisnis, keempat tentang kelembagaan, dan kelima tentang SSN. Itu baik, sudah cukup Bapak Ibu. Kita sudah bisa memahami nanti seperti itu. Nah ini kita bahas sedikit domain ini. Domain SDI kita kemarin mendapat nilai 2,25 Bapak Ibu. 2,25. Kita nanti lihat apa sih yang menyebabkan 2,25 padahal SDI kita kemarin sudah gencar-gencarnya melakukan forum satu data, sudah korelasi ke OPD, nanti kita lihat nanti Bapak Ibu ya. Terus domain kualitas data itu 2,58, terus domain proses bisnis statistik 3,00, domain kelembagaan 2,74, terus domain statistik nasional 2,78, sehingga menjadi 2,62 di sini. Nah ini Bapak Ibu, domain prinsip satu data Indonesia. Yang pertama, kita bisa lihat Bapak Ibu di depan, mana yang angka yang paling kecil, yaitu kode referensi dan kode induk, daftar induk. Di sini. Seharusnya kemarin ya Bapak Ibu, standar data ini kita lebih besar seharusnya kemarin itu. Terus meta juga kan, metadata juga, karena kemarin sudah banyak kita masukkan metadata. Nah kode referensinya kemarin itu diwakili oleh 2, mungkin pada saat bukti dukung penyerahan atau pengupload bukti dukung, mungkin dari tim penilai TPB, kalau kami nyebutnya Bapak Ibu TPB ya, karena biasanya ada 3, TPI dan TPB dan TPK. Kalau TPI itu timnya dari pemerintahan kota, dari Bapeda, Kominfo, dan OPD yang menjadi responden atau mewakili kota Palembang, 2 OPD. Itu kita namakan tim TPI, termasuk juga Ortala. Itu tim TPI. Kalau TPB itu BPS. Nah, untuk pemeriksaannya, BPS pemerintah kota Palembang itu yang meriksa itu kemarin itu kalau salah itu dari BPS Oku Selatan. Palembang meriksa yang Okus, yang ini, organ ilir. Organ ilir. Nah, kita meriksa silang Bapak Ibu. Jadi pemerintah Kota Palembang untuk EPS-nya itu bukan kita yang menilai, tapi BPS lain. Bisa juga di luar kota, ada juga dari Jambi, ada dari Bengkulu, kita silang Bapak Ibu. Termasuk juga di kementerian, silang. Seperti itu. Ini kekurangan itu penerapan aspek metadata sudah dilakukan seluruh perusahaan, namun baru tersedia metadata kegiatan, belum ada bukti dukung yang menunjukkan adanya metadata variabel dan indikator. Nah kemarin ya Bapak Ibu yang langsung terjun ke metadata kemarin, yang entry metadata kemarin pasti sudah memahami ya apa itu metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator. Kemarin 2023 kemarin itu kita cuma sampai metadata kegiatan saja isinya. Terus metadata variabel dan metadata indikatornya banyak yang bolong, tidak terisi seperti ini Bapak Ibu. Makanya kita hanya bisa mencapai nilai 2 turun kita kemarin itu. Terus penerapan aspek kode referensi ini pada kegiatan pengumpul data jumlah ini di sini kemarin ketangkep di sini ternyata mungkin pada saat bukti dukung kemarin Bu ya, bukti dukung kemarin itu padahal ada sudah kita kasihkan Mbak nilai ya. Kemarin sudah ada, mungkin pada saat kita upload data ke portal, itu ternyata mereka ngeceknya sampai ke portal data. Dicekin portal data, wah nggak ada kode referensi. Makanya kemarin yang nilainya 3, jadi turun menjadi 1. Di situ Bapak Ibu. Ini 2 responden, kita mewakilkan 2, Bapak Ibu 2. Setiap anggota itu mewakili 2 OPD. Satu saja yang tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi kriteria ini, sudah nilai turun. Dia harus 2 tuh harus sama seperti itu. Keunggulannya penerapan aspek standar data statistik di interpretasi dan sudah dilakukan oleh seluruh perusahaan data sesuai dengan diatur dalam peraturan wali kota nomor 39 tahun 2020 tentang satu data Indonesia. Tingkat kota sebagian telah diubah dengan peraturan wali kota Palembang nomor 70 tahun 2022. Nah ini jelas pada penyebaran luas data ya tadi Bapak Ibu ya, yang ini tadi.
Nah ini ada perluasan data, berarti data hasil dari survei skor tadi itu sudah disebarluaskan oleh. Untuk kode referensi seharusnya sudah dilakukan oleh seluruh produsen data pada lingkup pemerintah Kota Palembang. Di sini Bapak Ibu, ya 2023 kemarin tuh kita memang belum ya variabel metadata variabel sama indikatornya, baru di tahun 2024 kemarin di hotel dengan di Kominfo kemarin. Saya cek itu hampir sekitar berapa menit lah, hampir 800 ya, 600 metadata ya. Kalau salah ya di Indah ya, seperti itulah kurang lebihnya Bapak Ibu. Banyak sudah di 2024. Karena apa? Pada saat penilaian kita baru melakukan pengisian. Coba kalau pengisiannya di awal tahun mungkin bisa kita jadikan bukti dukung kemarin. Karena tidak ada itu makanya kita ambil yang 2023 pada 2024 kemarin. Sini. Oke, nah ini tentang Perwali ya nomor 11 tahun 2025. Terus kita juga ada standar hukum pedoman pelanggaran sektoral. Terus kita ada juga, ini namanya INDAH, detail metadata ya contohnya. Nah itu metadata statistik variabel 0, terus indikatornya 0. Nah kemarin mereka juga tidak hanya yang kita lampirkan, ternyata tim TPB itu langsung buka aplikasi INDAH, langsung ngecek dehnya. Nah situ Bapak Ibu, nah 0 langsung aja langsung nilai seperti itu. Jadi tidak hanya memeriksa di bukti dukung baik soft file atau misalnya dokumen, tapi mereka langsung menuju ke aplikasi seperti itu. Karena apa? INDAH ini seluruh Indonesia pakai, jadi terkoneksi sudah seperti itu, terhubung. Ini salah satu pertanyaan di EPS kemarin, Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah kita bahas. Terus kita bahas juga. Nah, domain kualitas data, Bapak Ibu. Domain kualitas data. Di sini apa? Yang kedua itu akurasi dan ketepatan waktu di sini. Domain data. Nah, keunggulannya penerapan aspek relevansi, asumsi dan keterbandingan konsensus pemerintah Palembang sudah berada pada predikat baik. Sudah ada standar pedoman yang mengatur penerapan kualitas data meliputi relevansi dan asumsi tetap konsisten dan lingkup pemerintah Palembang. Ini tadi, yang buku tadi Bapak Ibu. Nah, ini buku pedoman pelanggaran sektoral. Di sini. Terus penerapan aspek relevansi, aspek keterbandingan dan konsistensi sudah dilakukan oleh seluruh produsen data sesuai dengan SOP nomor ini kemarin Bapak Ibu ya, nanti ada perbaruan. Saya juga yang nanti minta nanti berkolaborasi lah dengan Kominfo, dari Kominfo nanti biar nanti buku pelanggaran sektoral bisa diupdate. Karena apa? SOP dalam buku itu masih digabung jadi satu ya, dari pengumpulan data, pemeriksaan, terus misalnya pengolahan. Nah ternyata dia minta dipisah, nanti kita update lagi Mbak Nila ya, mungkin sampai juga ke Pak Rudi mungkin ini. Itu bisa diupdate untuk pelanggaran bukunya itu bisa dipisah untuk SOP-nya dipisah. Terus kekurangannya penerapan aspek akurasi belum diserang oleh semua produsen data, di mana tidak ditemukan bukti dukung yang cukup untuk menunjukkan adanya penjamin akurasi dalam kegiatan pengumpulan jumlah sanggar seni di Kota Palembang. Nah kemarin Pak Bu, kemarin kita tangkap kalau di Dinas Pendidikan kemarin dia ada yang namanya supervisi, pemeriksaan langsung ke misalnya ke kelurahan atau misalnya ke rumah responden itu, misalnya ke sekolah, namanya si A. Dia ada pemeriksaan langsung ke nama tersebut dengan mencantumkan surat tugas, foto-foto. Nah itu kemarin itu di Sanggar Seni kemarin itu kalau salah cuma surat tugas saja Bu ya, tapi tidak ada yang bahwa supervisi atau pengawasan seperti itu. Makanya kemarin itu akurasinya langsung dari kita S3, TPI melakukan pengisian 3 langsung turun menjadi 1. Salah satunya tidak ada tadi Bu, padahal di sini sudah ada. Tadi dua-duanya harus ada, itu biar kita bisa melakukan nilainya. Rekomendasi dari BPS, pemerintah Kota Palembang perlu merevisi dan menambahkan detail atur pengolahan dan pemantauan aktualitas dan ketepatan waktu. Penerapan dalam setiap aspek perlu dilakukan review. Terus pemerintah Palembang juga harus memastikan akurasi data dalam rangka menyediakan data informasi. Penerapan dalam setiap aspek perlu dilakukan review dan evaluasi secara berkala. Di sini Bapak Ibu saya ingat sedikit, jika ada melakukan kegiatan statistik, baik itu kegiatan pengumpulan survei atau konfirming, buatlah
Pertama, surat tugas pengumpulan data. Kedua, jangan lupa buat surat tugas untuk pengawasan atau pemeriksaan. Inilah yang disebut dengan bukti dukung untuk akurasi data, seperti itu. Dan juga ada juga kemarin tentang kualitas data kemarin di dinas pendidikan ya, dinas pendidikan. Bagaimana data tersebut bisa dikatakan kualitas? Misalnya data anak ini tidak ada perubahan, ini sama datanya tidak ada perubahan. Bukti dukungnya apa? Untuk mengatakan kualitas datanya kan tidak ada. Makanya kemarin dari dinas pendidikan koordinasi sama BPS, bagaimana caranya bahwa untuk mengatakan bahwa data ini berkualitas. Ya tadi kita buatkan aja kartu kendali. Kartu kendali itu untuk apa? Tadi bahwa data ini sudah dilakukan pemeriksaan ulang atau bisa berlanjut ke kunjungan ulang atau istilah itu visitasi langsung ke responden. Itu yang sebenarnya kartu kendali. Bahwa data ini walaupun tidak berubah jumlahnya, dia bisa dikatakan data itu berkualitas. Kenapa? Dengan adanya bukti duduk tadi, yaitu bukti kendali tadi. Seperti itu, Bapak Ibu. Terus domain ketiga, proses bisnis. Nah, ini Bapak Ibu yang sangat penting dalam penyelenggaraan sektoral. Proses bisnis statistik. Kita harus memahami Bapak Ibu, tidak hanya kita buat kerangka, buat kuesioner, nama ini, langsung bawa ke lapangan, langsung mendata. Tidak seperti itu Bapak Ibu untuk penyelenggaraan sektoralnya. Kita harus memenuhi namanya GSBPM, Granitic Statistic Business Process Model. Seperti itu Bapak Ibu. Di sini, alhamdulillah kemarin sudah kita buatkan kemarin ya, kita kejarkan buatkan SGSPP kita atur buat kuesionernya untuk yang dinas kebudayaan, dinas pendidikan kemarin sudah mengembangkan nilainya bisa mencapai nilai 3 kemarin. Kemarin kita bisa mencapai nilai 4, tapi syaratnya kita masih kurang 1, yaitu ternyata setiap kita melakukan pendataan atau misalnya pengumpulan data itu perlu adanya evaluasi, terus lakukan evaluasi. Mungkin kita pengumpulan data sanggar tari misalnya atau seni budaya. Nah setiap tahun atau misalnya minimal 2 semester dalam setahun itu dilakukan review atau evaluasi terhadap data itu untuk mencapai nilai 4. Kalau kita belum melakukan itu, belum pernah ada evaluasi terhadap data-data kita, data-data OPD, data-data sektoral, jangan harap mendapat nilai 4. Syaratnya harus adanya evaluasi dan review terhadap data tersebut. Seperti itu. Oke, untuk keunggulan, penerapan proses bisnis statistik Pemerintah Kota Palembang sudah mendapat peringkat baik. Produsen data telah melakukan proses bisnis statistik yang mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan. Mulai dari perencanaan yang disertai buku pedoman, SK tim, KAK, SK perwaku tentang penelitian sektoral. Terus ada kemudian pada saat pengumpulan data menggunakan instrumen kuesioner. Nah ini Bapak Ibu, ada SK perwaku tentang penelitian. SK ini entah mungkin saya belum garis info bisa dipakai tidak karena sudah ada penggantinya, itu Perwali nomor 11 tahun 2025. Jadi Bapak Ibu kita sudah punya perwali untuk melakukan penyelenggaraan sektoral dari Kota Palembang nomor 11 tahun 2025. Itu dasar kita. Terus kekurangannya belum seluruh aspek pada domain proses bisnis statistik mencapai peringkat memuaskan atau belum seluruh indikator pada tingkat kematangan optimum. Rekomendasi Pemerintah Kota Palembang perlu melakukan review dan evaluasi. Ini saya bilang tadi. Habis kita melakukan pendataan, kita harus evaluasi dan review. Bukti dukungnya apa? Mungkin surat undangan, notulen, foto, itu harus dilampirkan Bapak Ibu pada saat FSS. Pada saat penilai kita tidak bisa mengatakan bahwa ya kami sudah melakukan review data tersebut. Bukti dukungnya apa? Tidak ada, cuma Bapak Ibu. Jadi harus lengkap, harus ada notulennya, foto, dokumentasi, terus ada juga undangan untuk melakukan review data tersebut. Ini kelembagaan ya Bapak Ibu. Kelembagaan. Oke, domain kelembagaan. Ini kita jelas Bapak Ibu, keunggulannya penerapan aspek penelitian sudah berada pada peringkat baik di kelembagaan. Kita lihat kekurangannya. Pemerintah Palembang belum menetapkan atau menyepakati draft rencana aksi. Nah ini rencana aksi.
ternyata kemarin tuh Bu ya, kemarin rencana aksi kita dengan daftar data itu nilainya bisa nilai 4, itu harus ada berita acara atau ditandatanganin. Pertama itu Kominfo, Bapeda, produsen dan mewakili, dan pembina data. Ternyata kemarin itu kita belum ada kemarin, makanya dari nilai 4 kita turun menjadi nilai 3 kemarin itu. Nah ini ya untuk Kominfo, untuk EPSS 2026 nanti, yang surat ini, yang permintaan permohonan rekomendasi kebutuhan informasi jabatan fungsional statistik ini bisa dijadikan bukti dukung untuk kelembagaan selain Anjab atau ABK dari Ortalah. Ini bisa dijadikan bukti dukung bahwa pemerintah Kota Palembang sudah mempunyai atau sudah meminta rekomendasi dari BPS tentang fungsional statistisi. Nah, ini ya. Terus ada lagi statistik nasional, ini keunggulannya. Aspek data statistik, teknologi statistik, pemerintah Palembang berada pada peringkat baik. Terus lagi kita lihat aja kekurangannya, pemerintah Palembang belum melakukan pemanfaatan big data. Big data, ternyata bukan di Palembang saja, Pak Bu, di seluruh kabupaten kota yang big data ini turun menjadi nilai 1 semua. Karena apa? Karena tidak ada bukti dukung yang memanfaatkan big data di sini. Kami juga masih mencari seperti apa itu pemanfaatan big data. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu ya. Laporan hasil EPS 2024 dan 2023. Oke, ya kami sedikit sosialisasi juga untuk tahun depan kita BPS akan mengadakan sensus ekonomi 2026. Mohon bantuan dan doanya agar sensus tersebut sukses dan berjalan lancar sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Seperti itu. Dan juga bila ada permintaan data, tahun itu bisa menghubungi di nomor 0823 1971. Nah ini Bapak Ibu sebagian dari informasi dan terus kami. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri pos dulu Bapak Ibu untuk Pak Budi Supriyadi yang menyatakan materi dari BPS Kota Palembang. Tadi IPS ya Pak Budi ya, IPS Indeks Pembangunan Statistik. Kayak kalau kita indeks prestasi statistik lah ya, kalau gampang ya. Kalau kuliah itu IPK gitu ya. Jadi yang sebelumnya IPK Kota Palembang itu 2022 1,4, 2023 1,6 ya, 1,6 ya. Kemudian 2024 alhamdulillah menunjukkan lompatan yang cukup signifikan sebenarnya. Alhamdulillah sudah 2,6. Mudah-mudahan nanti di penilaian EPSS 2026 cum laude ya Kota Palembang. Jadi sangat memuaskan gitu mudah-mudahan. Jadi berarti penyelenggaraan data di Kota Palembang sudah baik gitu dan bisa dipertanggungjawabkan datanya begitu. Baiklah, kita memasuki diskusi sesi tanya jawab. Bu Retno, Pak Indra masih bergabung ya, alhamdulillah. Bapak Ibu silakan apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan yang di tengah ya, dengan mengucap nama dan instansi. Silakan. Ada mic yang bisa bantu nggak dikasih ke Pak ini, Bapak yang di tengah. Perkenalkan nama dan instansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Izin Bu Moderator dan juga narasumber dari Bappenas, BIKI dan juga BPS ya Bu Retno, Pak Indra dan juga Pak Budi tadi sudah menyampaikan paparan yang sangat komprehensif ya, juga sangat baik, lengkap sebagai insight bagi kami di daerah. Izin Bapak Ibu perkenalkan, saya Muzakir Ahmadi dari Bapeda Provinsi Sumatera Selatan. Sebelumnya kami mengucapkan apresiasi terlebih dahulu kepada Bapeda Kota Palembang yang sudah menyelenggarakan Forum Satu Data Indonesia yang
memang hampir rata-rata di kabupaten kota, bahkan di Provinsi Sumatera Selatan ini juga sedang berproses untuk menyelenggarakan kegiatan forum satu data Indonesia, khususnya dalam rangka pembahasan daftar data daerah. Nah, izin Pak Indra, Bu Retno dan Pak Budi, mungkin ada beberapa poin pertanyaan yang saya tanyakan terkait khususnya penyusunan daftar data ini sendiri. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Indra, Bu Retno juga terkait bahwa penyusunan daftar data ini nantinya harus merujuk kepada daftar prioritas nasional dan juga data indikator yang ada termuat di dalam RPJMN maupun yang ada di RPJMD. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah maksud dari merujuk ke data prioritas itu bagaimana? Karena idealnya dalam penyusunan daftar data ini adalah tujuannya untuk menghindari adanya duplikasi data, bahwa sesuai dengan prinsip satu data hanya ada satu produsen data yang sebagai wali data untuk menyebarluaskan data itu sendiri. Misalnya contoh di daftar data prioritas itu ada indikator atau data terkait IPM misalnya seperti itu. Nah, dan juga di kota atau di daerah baik itu provinsi maupun kabupaten kota ini juga ada indikator IPM. Nah, memang secara wali data yang menyebarluaskan itu adalah BPS. Nah, apakah di dalam daftar data yang dimasukkan daerah tersebut akan mengacu ke data IPM tersebut dalam dimasukkan daftar data, atau ini adalah komponen atau data-data variabel pembentuk dari indikator tersebut? Itu contoh. Mungkin nanti akan berkembang misalkan ada indikator-indikator lainnya. Mungkin di kita di provinsi itu ada indikator baru yang yang menginisiasi itu ada juga Bappenas, kayak indikator indeks ekonomi hijau. Nah, indeks ekonomi hijau itu juga ada 16 indikator pembentuknya. Dan apakah yang saya tangkap maksudnya Pak Indra tadi menjelaskan kita harus merujuk data nasional itu adalah merujuk pada komponen pembentuk dari data tersebut. Misalnya seperti indikator indeks ekonomi hijau itu kan ada misalkan data terkait ekonomi, lingkungan dan sosial. Nah, mungkin dari provinsi ataupun dari kabupaten kota ini bisa memasukkan ke dalam daftar data daerah itu adalah indikator pembentuk dari indeks ekonomi hijau sendiri, mengingat bahwa indeks ekonomi hijau itu secara wali datanya itu adalah dari Bappenas. Nah, mungkin dari nanti idealnya dalam penyusunan daftar data itu nanti seperti apa? Karena harapannya daftar data yang ditetapkan daerah dan yang ada di daftar prioritas itu harapannya tidak tumpang tindih. Jadi tidak ada data daerah itu muncul lagi bahwa di data nasional sudah ada, di daerah itu muncul lagi. Karena untuk kita menyebarluaskan dalam portal daftar data itu nanti harapannya adalah ada satu single produsen data wali data yang memang berhak untuk sebagai wali data menyebarluaskan data itu sendiri. Dan juga menanggapi terkait data spasial juga nih, Bu Retno, yang cukup menarik bahwa sudah Ibu Retno tadi jelaskan bahwa ada misalkan contoh data batas administrasi seperti itu. Nah, secara wali data itu batas administrasi baik itu kecamatan maupun kabupaten kota, kalau kita di provinsi adalah Mendagri. Nah, kami di daftar data daerah di Provinsi Sumatera Selatan, kami memasukkan bahwa untuk list daftar data spasial terkait batas wilayah kabupaten kota itu kami masukkan juga. Nah, apakah ini diperbolehkan seperti itu? Karena secara wali datanya adalah Kemendagri, tetapi memang datanya itu berasal dari dari bawah ya, bottom up seperti itu, dari data yang ada di daerah. Nah, ini idealnya dalam penyusunan daftar data ini nanti bagaimana? Mungkin pencerahan dari Pak Indra, Bu Retno dan juga dari Pak Budi ya, BPS. Nah, khususnya terkait kode referensi juga yang saya tangkap dari Pak Budi tadi, ini mekanisme penyelenggaraan kode referensi di daerah itu nanti seperti apa? Karena memang rata-rata untuk mungkin dari segi perencanaan daftar data mungkin sudah jalan, mungkin di daerah kan untuk pengumpulan datanya juga sudah jalan. Nah, mungkin untuk kode referensi ini implementasi di daerah nanti bagaimana? Karena mungkin dari segi aspek mungkin masih sangat kurang ya di daerah untuk kode referensi. Nah, nanti peran-peran aktor siapa saja yang memang turut terlibat langsung dalam pelaksanaan kode referensi itu dari peran BPS dan juga teman-teman dari wali data. Dan juga satu lagi mungkin ini kami juga memohon arahan dan juga kami menunggu memang betul-betul surat edaran bersama dari Kemendagri yang Bappenas dan juga BIG tadi, Bu Retno. Ini kami tunggu banget di daerah karena memang dari pembagian peran khusus data spasial ini di daerah ini memang cukup bervariasi seperti itu Bapak Ibu ya, di baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota, dan harapannya nanti dengan ada SDB ini dapat memberikan arahan lebih jelas seperti itu kami daerah khususnya terkait pengelolaan data spasial daerah. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan wakilan dari Bapeda Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi pertanyaan yang lain? Masih ada? Ibu Sri dari Bapeda Provinsi, Bu.
Ibu Sri dari Bapeda Provinsi. Nah, lewat Zoom ya? Sudah pindah ke ruang virtual ya Ibu Sri ya? Tadi di sini. Silakan Ibu Sri, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Moderator, terima kasih atas kesempatannya. Yang kami hormati para narasumber, baik itu dari Bappenas, kemudian dari BIK, kemudian dari BPS. Mohon maaf saya ikut Zoom. Tadi saya sempat hadir di sana karena ada pekerjaan di sini, jadi saya ikut melalui Zoom. Tadi sudah banyak dipertanyakan ya, itu dari Bapeda juga, Pak Muzakir dari Bapeda Provinsi. Mungkin kami akan menanyakan ke Pak Indra ya dari Bappenas selaku Sekretariat Satu Data tingkat nasional. Mungkin pertanyaan saya juga berkaitan dengan yang disampaikan Pak Muzakir. Seperti kita ketahui bahwa kalau wali data, kalau sesuai Perpres 39 itu wali data di tingkat nasional itu seluruh kementerian lembaga. Nah, tapi kalau di daerah itu wali datanya ada satu, yaitu Kominfo. Nah, terkait dengan penyusunan daftar data daerah, nah kami ingin mempertanyakan apa peran dari Kemendagri selaku wali data di tingkat nasional, karena seperti kita ketahui kan kalau Kemendagri itu banyak nih anaknya kita jadi seluruh provinsi di Indonesia. Nah, terkait penyusunan daftar data di tingkat provinsi, apakah untuk mengupload ke dalam portal Satu Data Indonesia yang nanti diintegrasikan ke portal data nasional, apakah kami harus melalui wali data dalam hal ini Kemendagri, atau kami bisa mengupload sendiri dari wali data dalam hal ini di provinsi wali datanya adalah Dinas Kominfo langsung ke SDI. Nah, kalau misalnya langsung ke SDI artinya tidak ada filter tuh. Bagaimana misalnya terkait duplikasi data itu ya siapa yang melakukan? Apakah sementara itu kan sebagai untuk memverifikasi itu seharusnya adalah tugasnya wali data dalam hal ini Kemendagri ya. Nah, seperti itu. Jadi kami ingin penegasan apakah kami bisa mengupload daftar data kami itu ke dalam portal SDI langsung dari wali data dalam hal ini Kominfo, apakah harus masuk ke dalam ke Kemendagri, nanti Kemendagri yang mengintegrasikan ke portal Satu Data Indonesia. Nah, kami juga mengapresiasi Pak terhadap integrasi ya tadi dalam paparannya juga nanti ke depan akan ada integrasi SDI ini dengan SIPD. Hal ini juga seperti diketahui, jadi OPD ini bingung nanti, wah ini harus masuk ke SIPD, nanti apakah harus mengupload lagi, sementara dari Kominfo minta nih data OPD untuk diupload ke dalam portal Satu Datanya provinsi. Jadi kalau sudah kemarin juga kami menyarankan waktu rapat di Pontianak ya itu di Kemendagri, kami juga menyampaikan usulan agar adanya integrasi antara portal SDI itu langsung ke Satu Data daerah yaitu DSSD yang dalam hal ini e-wali data, sehingga perangkat daerah di daerah itu menguploadnya tidak berkali-kali, jadi cukup satu, nah langsung masuk ke portal SDI. Nah, namun demikian kami daerah ini, itu tadi saya ingin menegaskan apakah sudah diatur bahwa untuk mengupload ke dalam Satu Data tingkat nasional, kami provinsi ini apakah harus lewat Kemendagri, mekanismenya seperti apa, apakah kami bisa langsung masuk ke portal SDI dengan cara mengintegrasikan portalnya. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri dari Bapeda Provinsi Sumatera Selatan. Kita langsung saja ya. Sudah cukup banyak pertanyaannya. Yang pertama tadi ada Bapak Muzaki, sama juga dari Bapeda Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian Ibu Sri, fungsional ahli media dari Bapeda Provinsi Sumatera Selatan.
Mudah-mudahan tadi suara dari pembicara sudah bisa ditangkap ya, tapi tadi saya sekilas menangkap kalau dari Pak Muzakir cukup komprehensif tuh, seluruh narasumber dikasih satu tugas gitu menjawab. Dan ada terkait dengan penyusunan daftar data daerah gitu, Pak Indra ini mungkin ya yang bisa mungkin menjawab. Jadi nanti merujuk di daftar data prioritasnya itu seperti apa gitu. Apakah ada indeks di pusat, misal apa ya, indeks literasi masyarakat misal, itu apakah di daftar data prioritas sudah ada pemecahan variabelnya, jadi di daerah tinggal disamakan gitu. Kalau itu saya tangkapnya begitu ya, mohon maaf kalau saya salah, nanti silakan ditanggapin Pak Indra. Kemudian pertanyaan kedua terkait data geospasial ke Ibu Retno, nanti pembatasan wilayah nanti administrasinya seperti apa gitu, nanti Ibu Retno bisa menjelaskan lebih lanjut. Kemudian ke BPS juga dari Pak Muzakir juga terkait pembagian peran ya tadi ya SI Kemendagri terkait pembina data. Kemudian Ibu Sri Bapeda Persis Sumsel menanyakan mungkin lebih ke ini ya, mungkin dari Bu Retno atau Pak Indra bisa juga menanggapi terkait wali data gitu. Karena tadi kalau di daerah kan memang yang mengupload adalah wali data. Kalau level provinsi apakah bisa langsung di portal atau melalui Kemendagri gitu. Kurang lebih begitu tadi yang saya tangkap. Kemudian juga terkait juga integrasi SIPD dengan portal SDI. Mungkin yang akan menanggapi pertama saya silakan apakah Pak Indra atau Bu Retno ini. Pak Indra mungkin ya, silakan Pak Indra. Oh belum, mungkin Ibu Retno dulu ya bisa menanggapi Ibu, silakan. Baik, terima kasih Pak Muzakir. Sepertinya kita sering ketemu ini ya Pak Muzakir, sering ketemu online ya kalau membahas perjanjian kerjasama. Kayaknya ya. Ini mungkin saya menanggapi dari data geospasial terlebih dahulu ya Bu. Ya. Sebentar, saya coba cari ininya. Jadi begini Pak Muzakir, terkait dengan kewalidataan, memang kami kan sudah punya KBIG nomor 130 tentang walidata IGT, di mana yang ditunjuk sebagai walidata informasi geospasial tematik adalah di tingkat kementerian lembaga, di mana kementerian lembaga ini, kita ambil contoh Kementerian Dalam Negeri ya Pak, bertugas untuk menyusun dan mengembangkan kebijakan teknis di bidang IGT. 2, mengkoordinasikan penyelenggaraan IGT yang terstandar sesuai dengan tema yang menjadi tanggung jawabnya. Berarti kalau Kementerian Dalam Negeri di dalam KBIG ini salah satu tugasnya adalah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan batas administrasi wilayah, baik di tingkat desa, kabupaten kota, provinsi. Itu tiga-tiganya menjadi tanggung jawab dari Kementerian Dalam Negeri. Lalu yang ketiga, melakukan kompilasi dan integrasi untuk dilakukan verifikasi oleh BIG. Jadi dalam hal ini yang membuat peta batas administrasi di tingkat desa, kabupaten kota, dan provinsi adalah pemerintah daerah. Berarti kalau kita bicara tadi daftar data, berarti pemerintah daerah harus mempunyai daftar data terkait dengan peta batas administrasi. Dan kemudian didefinitifkan atau ditetapkan melalui peraturan bupati maupun peraturan gubernur. Yang kemudian akan dikompilasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Karena Kementerian Dalam Negeri mempunyai tanggung jawab untuk mengkompilasi semua batas administrasi seluruh Indonesia, Pak. Jadi Kementerian Dalam Negeri tidak membuat peta batas administrasi, tetapi mereka hanya mengkompilasi dan mengintegrasikan peta batas administrasi yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah, dan kemudian mereka mensimleskan menjadikan satu seluruh batas tersebut secara Indonesia. Jadi kan kadang ada misalnya batas desa
yang kemudian saling tumpang tindih antara desa A dengan desa B. Berarti kan itu harus ada penyelesaian di tingkat panitia penetapan batas desa di tingkat provinsi, kemudian naik ke tingkat pusat. Jadi menurut hemat saya, mungkin Pak Indra juga pasti setuju, tidak akan ada duplikasi terkait penyelenggaraan peta tematik baik di daerah maupun di kementerian lembaga. Sehingga tadi Pak Indra kan juga concern-nya ini harus selaras nih antara peta yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah. Misalnya jalan, pemerintah daerah sudah buat jalan, nah data yang dibuat oleh pemerintah daerah ini akan digeneralisasi oleh pemerintah pusat, misalnya di Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi jalannya menjadi jalan nasional di Indonesia, tetapi jalan-jalan yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum di baik kabupaten kota maupun provinsi itu kemudian dikompilasi oleh Kementerian PU. Sementara mungkin itu Bu Tuti yang bisa saya jawab terkait bagaimana peran pembuatan data spasial di pemerintah daerah dan di pemerintah pusat. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Bu Retno. Gimana Pak Muzaki sudah mungkin lebih intens bisa nanti diskusi lanjutan kali ya ke BIG. Terima kasih Bu Retno. Selanjutnya mungkin Pak Indra sudah hadir, silakan Pak ditanggapi pertanyaan yang tadi. Ya, Bu, terima kasih. Tadi saya memastikan pertanyaan dari Bapak Ibu tadi ke tim sebelah, tim yang menangani urusan aplikasi teknologi. Jadi biar nanti jawaban saya. Ya, mungkin dari yang pertama yang dari Pak Muzaki terkait perencanaan data, penyusunan daftar data. Sebenarnya kalau kita melihat ke Perpres 39 tahun 2019 SDI, itu di pasal 26 sebenarnya ayat pertama, instansi pusat melaksanakan perencanaan data yang terdiri atas penentuan daftar data, penentuan data prioritas, dan penentuan rencana aksi. Dan ayat 2 berikutnya, daerah dalam menyusun perencanaan data yang dikumpulkan, ayat 3-nya mengacu pada daftar data sesuai ayat 1 huruf A. Ayat 1 huruf A itu adalah daftar data yang dikumpulkan, yang ada di SDI. Nah, maaf Pak Indra. Saya mau bilang begini. Ya. Izin Pak, di Palembang lagi azan, boleh kita jeda sebentar sampai azan selesai? Oh, baik. Terima kasih Pak. Baik Pak Indra, silakan dilanjutkan Pak Indra. Baik Ibu. Ya, melanjutkan tadi sebenarnya kalau kita melihat terkait perencanaan penyusunan daftar data dalam pasal 26, itu sebenarnya ada dua term, ada daftar data, ada data prioritas, gitu ya. Nah, kita ngomongin instansi pusat dulu ya, ada daftar data, ada data prioritas. Nah,
yang menjadi semestanya, yang menjadi himpunannya adalah sebenarnya daftar data, yang mana di dalamnya terdapat data prioritas, gitu kan. Nah, dalam konteks daerah di ayat berikutnya dijelaskan bahwa daerah dalam menyusun daftar data itu merujuk kepada daftar data yang himpunan semestanya yang ada di sekitar SDI. Nah, mungkin ini balik lagi yang menjadi masalah sebenarnya. Masalah di kami sebenarnya. Hingga saat ini sebenarnya kami belum secara betul-betul mengumpulkan seluruh daftar data yang ada di kementerian, lembaga, dan daerah. Gitu kan. Jangankan daftar data yang keseluruhannya, data prioritas yang berjumlahnya 3.000-an saja, kalau bisa dibilang tanda kutip kalang kabut, kita kalang kabut juga mengurusi itunya. Mengenai standar datanya, bersama BPS PIG tentunya, mengenai metadatanya, menyusun kode referensi dan dapat dibagi pakaikan. Gitu. Nah, jadi memang akhirnya daerah tidak menetapkan data prioritas, tapi menetapkan daftar data yang daftar datanya itu bersumber dari data prioritas yang telah ditetapkan. Gitu ya. Nah, ini kan waktu berjalan sebenarnya ya. Kayak kita menyusun perencanaan anggaran dimulai dari T-1 atau bahkan dimulai dari T-2. Nah, seharusnya data prioritas ini kan keluar minimal di T-1 begitu ya. Nah, sejak sampai hari ini bahkan secara legal formil data prioritas tahun 2025 saja pun belum keluar. Ini kami menyampaikan apa adanya saja yang sifat SDI begitu. Nah, sudah ada listnya, sudah ada penetapan forumnya. Kita dalam tahun ini menetapkan data prioritas jangka menengah namanya dari tahun 2025-2029. Katanya sudah ada, namun memang secara legal formilnya melalui Kemen PPN Bappenas itu belum keluar. Bahkan pun keluar DP 2025 saja keluar di bulan November, gitu ya. Kalau dalam bulan ini akan keluar. Itu sungguh sangat terlambat sebenarnya. Nah, ya kalau memang saya boleh ngeles gitu kan Bapak Ibu izin, ya balik lagi memang proses perencanaan di transisi pemerintahan ini kan berjalan agak mundur sedikit begitu. Penetapan PJPN, penetapan PJM dan lain-lain. Nah, pada intinya memang akhirnya daftar data yang seharusnya kami kumpulkan dulu itu belum terpegang secara utuh. Kami fokus kepada data prioritas yang jumlahnya 3.000 tadi yang terus ditata kelolakan standarnya, metadatanya dan lain-lain. Jadi memang saat ini kita menunggu Kemennya keluar data prioritas jangka menengah 2025-2029 dan itu diharapkan akan jadi patokan bagi seluruh daerah menentukan daftar datanya untuk tahun depan. Karena perencanaan daftar data kan itu untuk tahun depan sebenarnya, 2020. Nah, pertanyaan berikutnya mudah-mudahan terjawab Pak Muzaki. Pertanyaan berikutnya dari Bu Sri dari Perda Sumsel. Ini yang tadi saya pastikan ke teman-teman di bidang teknologi, edukasi teknologi. Jadi sebenarnya bahkan saat ini itu SIPD sudah integrasi dengan portal SDI dalam tahap uji coba. Tanda petiknya dalam tahap uji coba. Jadi beberapa data yang ada di portal SDI itu sebenarnya sumbernya sudah dari SIPD. Nah, dan tadi Bu Sri sempat menyampaikan apakah data ini harus disampaikan kepada portal SDI. Nah, itu yang menurut kami sebenarnya agak kurang tepat. Kenapa? Sebetulnya data-data yang Ibu hasilkan itu seluruhnya itu tetap menjadi milik Bapak Ibu di daerahnya masing-masing, di KL-nya masing-masing. Jadi sifatnya dengan portal SDI hanya mengintegrasikan, gitu ya, hanya mengintegrasikan menggunakan API. Jadi itulah gunanya portal data yang ada di Kota Palembang nanti. Kami belum paham apakah sudah punya portal data, sudah dikelola dengan baik. Jadi portal data Kota Palembang itu akan menjadi diharapkan single source of truth-nya Kota Palembang. Jadi seluruh data-data statistik, spasial, keuangan negara itu memang ada di sana semua. Gitu. Nah, nanti tinggal portal to portal bagaimana diintegrasikan. Nah, sebenarnya saya mau dari pertanyaan Bu Sri tadi menangkap beberapa isu gitu.
salah satunya hal dengan yang Dagri, dengan SDPDN. Gitu. Saya coba menjelaskan secara singkat. Gitu. Jadi memang SDPDN ini hadir sebagai karena memang kita tahu Kemendagri itu kan Bapak Ibu seluruh daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa dari situ Kemendagri berusaha menata kelolakan seluruh kementerian, seluruh daerahnya, seluruh pemerintah daerah. Karena memang Kemendagri dijelaskan dalam Undang-Undang 23 sebagai pembina. Jadi makanya Kemendagri hadir mencoba menata kelolakan satu data di semua daerah. Nah, dengan itu sebenarnya data-data yang masuk ke Kemendagri melalui SIPD gitu misalkan itu dipilah sesuai dengan ketika dipilah nanti mana yang sesuai dengan RPJM, RPJPN itu yang oleh Kemendagri sebenarnya diusulkan diajukan menjadi data prioritas. Jadi memang betulnya sifatnya betul-betul berjenjang Bapak Ibu. Jadi kalau data prioritas itu sifatnya top down ke daerah, dia harus dicek kepada daerah karena daftar data daerah yang menunjang data prioritas. Nanti kalau data daerah Bapak Ibu ingin dijadikan data prioritas, menurut hemat kami caranya adalah mengajukan ke Kemendagri selaku pembina daerahnya agar Kemendagri bisa mengusulkan data itu menjadi data prioritas di pusat. Ini kan berjenjang sebenarnya. Mungkin agak sedikit teknis, mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan isu ini juga bukan isu yang baru-baru aja gitu ya, masih dalam tahap terus perbaikan dan komunikasi dengan Kemendagri. Salah satunya adalah kode referensi tadi gitu kan. Jadi mudah-mudahan jawaban saya bisa menjawab dan nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut boleh didiskusikan. Begitu Bu Sri, Bu Putih. Terima kasih. Bu Retno. Silakan Bu Sri, kayaknya masih ada ganjel ya masih Bu Sri. Silakan Bu. Izin Pak Indra ya supaya lebih jelas ya, memang kita tidak memasukkan ya karena sifatnya integrasi antar portal. Maksud kami apa peran Kemendagri selaku wali data ya, tentu saja dia yang memverifikasi untuk data apa saja yang di daerah akan dijadikan data prioritas ya. Nah itu, maksud saya peran, apakah sejauh mana peran Kemendagri terhadap penyusunan daftar data yang akan kami inputkan ke dalam portal data provinsi? Itu perannya seperti apa gitu loh? Apakah mereka juga memverifikasi misalnya, oh ini daftar data ini mendukung prioritas yang data prioritas nasional. Apakah ini peran mereka? Apakah cukup kami saja di wali data dalam hal ini Kominfo? Apakah harus disetujui atau diverifikasi kembali ya oleh Kemendagri itu selaku wali data tingkat nasional? Itu maksudnya. Pertama, saya agak bingung tadi terms yang Ibu gunakan sebagai wali data tingkat nasional. Itu saya agak misleading ya pemahamannya. Cuman yang pasti sejauh ini terkait penyusunan daftar data sebenarnya saya tidak begitu paham, tidak begitu tahu pasti yakin bahwa Kemendagri melakukan verifikasi validasi terhadap data-data yang diajukan menjadi daftar daerah. Namun seharusnya menurut kami ketika ada Permen SDPDN ini lahir, nah, ini kan Permen SDPDN ini kan menangkap seluruh data yang ada di daerah, ditangkap oleh Kemendagri dan seharusnya kan nggak hanya ditangkap ya menurut kami data itu ditangkap dan dikelola dengan baik dan dapat diajukan menjadi data prioritas gitu ya. Jadi makanya yang tadi ada slide saya mengenai orkestrasi gitu kan, ada yang top down, ada yang bottom up. Nah, bottom up ini kan sebenarnya dapat diajukan daerah ke Kemendagri, lalu Kemendagri mengajukan ke pusat. Itu kan yang bottom up. Jadi menurut kami bisa dibilang verifikasi validasinya ada pada tahap ketika Kemendagri ingin mengajukan data daerah yang diterimanya itu menjadi data prioritas. Begitu. Kalau verifikasi validasinya dalam
dalam tahap apakah data ini betul atau tidak, apakah data ini mempunyai standar atau tidak, memiliki metadata atau tidak, kami pikir itu belum dan bukan menjadi ranahnya Kemendagri. Kalau standar data kan tentu pembina datanya masing-masing, data statistik BPS, data spasial BIG. Terima kasih Pak Indra. Masih di mute Ibu. Ya. Nanti kita ini, komunikasi lebih lanjut. Ya. Nanti kami akan mengundang pada saat rapat forum studi data provinsi. Kita akan lebih detail lagi berkomunikasi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sri, Pak Indra. Tadi mungkin senada dengan Pak Indra. Jadi kalau di Kota Palembang itu yang daftar data yang masuk di dalam dokumen perencanaan yang notabene masuk dalam isi PD itu kami tarik semua sekarang masuk di rancangan daftar data yang wajib untuk Kota Palembang. Jadi seluruh indikator makro, indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan sampai subkegiatan. Nah, tapi KPLS kegiatan kami nggak integrasikan lagi karena terlalu banyak 5 ribuan. Dan juga tadi arahan dari pusat itu sudah otomatis terintegrasikan untuk di SSD. Jadi cukup sampai level kegiatan dan juga tambahan data-data lain yang dibutuhkan di dokumen perencanaan atau bentuk pembangunan Kota Palembang. Dan ke depan juga kita akan, biarpun masih dalam bentuk rancangan Pak Indra, kami berupaya untuk mengakomodir kebutuhan data prioritas pusat yang kemungkinan bisa gitu. Jadi ini kan sama-sama masih rancangan, tapi kami harus menetapkan tahun ini karena alhamdulillah kalau portal SDE Kota Palembang itu sudah integrasi, saya dapat kabar dari Diskominfo, jadi kita sudah bisa mulai mengumpulkan data melalui portal SDE Kota Palembang di tahun 2026. Oleh karena itu kami mempercepat target penetapan di 2025 untuk daftar data. Jadi mungkin memang kita berproses tidak sempurna, tapi tidak apa-apa, namanya berproses ya, sedikit demi sedikit lah. Lama-lama nanti bisa kita perbaiki terus-menerus. Baik, masih ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan kalau masih ada. Tidak ada ya, cukup, kayaknya sudah cukup jelas ini. Masih ada ya? Oh iya maaf Pak Budi maaf Pak Budi silakan ditanggapin Pak Budi, pertanyaan Pak Muzaki tadi yang ketiga. Ada mic nggak Pak Budi? Izin Bapak Ibu. Untuk kode referensi ini sendiri ya Bapak Ibu, terjelas ya tadi ya, kode referensi itu merupakan dari salah satunya prinsip Setara Indonesia ya, STI ya. Nah, kode referensi ini kita bisa di dalam buku penyelenggaraan pedoman penyelenggaraan sensoran itu sudah ada Pak, yang dibuat oleh Kominfo. Situ. Nah, kalau kode referensi, kalau untuk urusan pemerintah itu kalau salah itu ada di portal Satu Data, itu misalnya Permendagri nomor 90 tahun 2019 kalau saya nggak salah ada. Itu misalnya kodenya, misalnya ini saya sebenarnya contoh salah satu saja Pak ya, yang ada di kami ya. Semuanya sama-sama ini. Contohnya ini bidang pendidikan, kode referensi 1.01. Terus bidang kesehatan 1.02. Nah, itu ada Pak di dalam buku bilangan sektoral. Terus juga bisa juga dalam bilangan sektoral, kode referensi juga bisa menggunakan kode referensi wilayah. Contohnya kayak Palembang. Kalau Palembang misalnya kecamatan misalnya Pelaju, berarti kodenya 16. Provinsi Sumatera Selatan, 71 kodenya Palembang, terus 031 itu kodenya Kecamatan Pelaju. Nah, bisa berarti nanti bisa 16 71 031. Nah, itu berarti Kecamatan Pelaju, berarti punyanya Sumatera Selatan, Palembang dan Kecamatan Pelaju, seperti itu. Di dalam buku kita sudah ada Pak. Benar-benar sih, terima kasih. Terima kasih Pak Budi tanggapannya. Baiklah, apakah ada lagi teman-teman perangkat daerah yang mau bertanya? Silakan, ini mumpung narasumbernya lengkap ini. Dari 3 instansi. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Dari Dinas Kesehatan enggak ada. Kayaknya sudah cukup ya. Bapak Ibu, mungkin nanti lebih pendetailan biasanya kalau sudah pengerjaan baru keluar banyak pertanyaan gitu, lebih detailnya. Terima kasih kepada para narasumber yang begitu luar biasa telah memberikan insights dan arahan untuk penguatan bagi pemerintah Kota Palembang dalam terus mengembangkan dan membangun ekosistem Satu Data Indonesia di Kota Palembang. Apabila nanti kami masih ada yang mau kami mau tanyakan, izin kami sowan ke SDI sama ke BIG ya, Pak Indra sama Bu Retno dan juga Pak Budi.
Bapak Ibu semua, kita beri applause untuk ketiga narasumber kita. Saya juga selaku moderator selama kurang lebih diskusi 2 jam ya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya juga mewakili seluruh teman-teman panitia, Bapak dari Bank Kota Palembang, apabila ada salah kata atau kekurangan kami dalam penyelenggaraan kegiatan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian juga izin mengingatkan Bapak Ibu, jadi ini kan pembukaan, jadi kita rangkaian forum SDI-nya itu mulai besok sampai minggu depan sebenarnya. Jadi 2 hari ke depan kita akan sama-sama berdiskusikan usulan daftar data, atau identifikasi daftar data itu akan dibagi per sesi, 4 sesi kelompok. Mohon teman-teman perangkat daerah untuk dicermati pembagiannya karena kita sudah bagi per urusan itu. Jadi hari pertama itu ada urusan wajib, non pelayanan dasar, sesi siangnya urusan wajib dasar, jadi mohon dicermatin. Tapi tadi ada beberapa teman yang sudah bilang gini, bentrok sama kegiatan, jadi tidak apa-apa, mohon dikoordinasikan kepada kami, kapan bisanya, nanti kita atur waktunya. Dan pada intinya itu mohon dicermatin, karena nanti setiap di situ akan ada penandatanganan berita acara kesepakatan daftar data Bapak Ibu, jadi mohon hadir dan koordinasi jadwalnya kepada kami. Kemudian hari Kamis Jumat itu ada sesi tidak lanjut, forum tidak lanjut, jadi nanti BPS kembali mendampingin seluruh perangkat daerah itu gabungan. Kita hadir semua mendapatkan pengarahan BPS tentang bagaimana menyusun metadata statistik sektoral. Kemudian juga ini pada saat yang bersamaan juga di Bapak dari Bank itu kalau pembinanya di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah Bu Retno itu akan menyelenggarakan pendampingan metadata geospasial. Narasumber juga mohon nanti teman-teman dari BIG mohon dibimbing juga. Karena memang kalau untuk surveyor ini agak lebih teknis gitu Bu. Jadi butuh sesi yang agak panjang gitu. Dan juga alhamdulillah nggak banyak itu nanti OPD-nya, mungkin ada beberapa, tidak seluruhnya. Nah kemudian minggu depan Bapak Ibu ini cukup panjang rangkaian memang, itu akan dilanjutkan oleh teman-teman dari Diskominfo, akan lebih pendetailan lagi dalam pengentrian metadatanya di aplikasi Indah. Jadi kalau di tadi geospasial kan di geoportal, kalau di metadata statistik itu dia di aplikasinya BPS itu Indah namanya, Indonesia Data Hub. Jadi mohon dicermatin dan terus berkoordinasi kepada kami Bapak Ibu, kepada Bapeda, Diskominfo juga dan BPS. Baiklah, alhamdulillah kita sudah di sisi pengunjung acara. Dengan demikian berakhir sudah pembukaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bu Retno sama Pak Indra mohon sebentar ya, kita full sesi foto bersama ya. Bapak Ibu bisa ke arah sini nggak biar dapat beliau berdiri. Panggung boleh juga sih, sama-sama foto bersama, silakan. Nah, semuanya yang masih ada. Oh ya sudah ada layarnya, jadi nggak perlu berdiri ya, ke sana ya, kami ke sana ya, Bu Retno ya. Oke. Yang operator fotonya siapa nih? Yang ini ya, berarti fotonya dari Zoom ya? Terima kasih Bu Retno, Pak Indra, Bapak Ibu semua. Saya izin dulu ya, terima kasih. Terima kasih Bu Retno, sehat-sehat Bu Retno. Terima kasih Pak Indra, ya sampai ketemu lagi. Iya. Kami izin live Bu Tuti, terima kasih. Ya Bu Retno, Izin live, Pak Bu Indra, Tuti. ya, terima kasih.